Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Halim. Ya, ini acara Zoom kali ini bisa kita mulai ya. Mungkin perkenalkan dulu, nama saya Halim dari Yan Prolen. Nah, mungkin bisa on mic, mau perkenalan diri dari mana aja nih? Boleh silakan di on mic. Boleh perkenalan diri masing-masing dari mana aja nih? Udah rame banget nih. Saya Mahbub dari Bandung. Malam Bapak Halim. Saya Jeki dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Malam Pak. Ya. Malam, saya Bagus dari Depok. Malam Pak Bagus dari Depok. Salam. Malam, salam kenal semua. Mantap nih para pejuang properti semua nih. Malam, saya dari Cibitung. Malam Pak. Selamat malam Pak Halim, dari Rina dari Depok. Malam Bu Rina dari Depok. Salam buat Depok. Aduh, orang Depok. Orang Depok. Ya Bu, yang lainnya boleh on mic. Ini sambil nunggu yang lainnya juga ya. Sambil nunggu yang lainnya, kita perkenalan diri dulu masing-masing. Dipanggil aja Pak Halim, kan ada namanya masing-masing. Ini udah nyimak semua nih. Mungkin saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya di malam ini. Kita sharing-sharing bareng. Kita menggali ilmu bareng. Kita juga pasti bakal sukses bareng. Ya. Amin. Saya sedikit perkenalan dari Yan Prolen sendiri. Yan Prolen adalah properti di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Pak siapa Pak? Saya dengan Armi dari Bandung. Wah, Bandung, orang Bandung. Sumuhun. Siap-siap. Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk Yan Prolen sendiri adalah perusahaan properti di Kota Bandung. Yan Prolen sendiri sudah mempunyai beberapa proyek di Bandung dan di luar Bandung. Kalau di Bandung kita mempunyai proyek yang lumayan besar di 30 hektar. Mungkin namanya sudah terkenal sih. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tahu Emeralda Resort. Nah, itu proyek dari Yan Prolen. Itu kurang lebih sekitar 30 hektar kami membangun. Dan untuk yang di Majalengka kami juga ada di Kertajati Sukawana. Mungkin saya akan menyampaikan materi yang akan disampaikan hari ini. Nanti akan ada materi dari Kang Ian dan langsung dari owner dari Yan Prolen ikut hadir malam ini di acara Zoom. Jadi rugi yang nggak ikut malam ini. Nanti langsung Pak Yana ngisi. Nanti di kurang lebih di jam 8:30 Pak Yana akan ngisi materi tentang apa itu Yan Prolen. Nah, makanya ini tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana, siapin kopi, siapin rokok, waduh, udah enak banget tuh kayaknya. Siapin selimut juga kalau yang kedinginan.
Ya mungkin ini langsung saja ke materi pertama dari Kang Ian, biar nggak lama. Mungkin Kang Ian udah siap Kang Ian? Ya, siap ya. Siap. Oke, mantap Kang Ian udah siap. Ya Kang Ian, waktu dan tempat dipersilahkan Kang Ian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Semangat semua. Saya lihat di grup itu udah pada semangat-semangat. Bahkan ada yang udah bisa bikin grup sendiri juga di daerah mana namanya, di daerah Bogor, Bekasi gitu ya. Ya. Senang sekali rasanya bisa sharing-sharing malam ini. Jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novian Abdi Putra atau biasa dipanggil dengan sebutan Kang Ian gitu. Kenapa dipanggil Kang Ian? Ya karena supaya vibe Sundanya dapet katanya. Padahal saya aslinya orang Lombok ya, Lombok Nusa Tenggara Barat, tapi saya udah merantau di Bandung sekitar 2 tahunan dan di sini di Bandung saya dipanggil dengan sebutan Kang Ian. Nah, jadi yang mau saya sharekan sekarang itu bagaimana sih cara untuk follow up atau bagaimana sih cara mendapatkan cuan hanya dari WhatsApp gitu ya. Kita penjual properti cuma dari WhatsApp aja gitu. Gimana sih caranya? Nah, sekarang kita sharekan. Kebetulan cara yang akan saya sharekan ini itu alhamdulillah udah berhasil sama saya. Saya sudah alhamdulillah dapat lumayan cukup banyak closingan, sekitar 18 unit di The Emeralda Resort ya, namanya The Emeralda Resort, project dari Yan Proland. Nah, semenjak Yan Proland dibangun, alhamdulillah saya bisa semenjak Emeralda ya, semenjak project Emeralda dibangun, alhamdulillah saya bisa closing belasan unit di Emeralda Resort dengan teknik follow up yang akan saya sampaikan pada malam hari ini gitu ya rekan-rekan. Nah, mungkin sebagian mungkin dari rekan-rekan ada yang sudah terjun di dunia properti dan udah tahu cara-caranya untuk bagaimana handling customer gitu kan. Tapi sekarang saya mungkin memberikan arahan dari awal gitu. Dari bagaimana kita setting WhatsApp-nya, dari bagaimana kita menggunakan fitur-fitur WhatsApp bisnisnya gitu supaya bisa gampang untuk handling customer. Jangan salah ya rekan-rekan ya. Kita nggak cuma bisa closing dari WhatsApp aja, maksudnya kita nggak cuma bisa closing, tapi kita juga bisa dapet tips. Nah, saya udah sering nih dapet tips dari customer nggak beli, tapi dapet jutaan loh dikasih tips sama customer kayak, Kang Ian minta rekeningnya dong, buat apa ya Pak gitu. Langsung tiba-tiba ditransfer 1 juta, 1,5 juta, 2 juta gitu. Saya pernah ditransfer 2,5 juta juga. Itu hanya dari WhatsApp saja. Bahkan ada juga customer yang bisa closing tanpa harus survei lokasi. Caranya gimana? Cuma call up by WhatsApp. Jadi ketika kita call up by WhatsApp, ada customer yang bisa closing tanpa harus survei lokasi, tanpa harus lihat unitnya, itu bisa gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Dan sekarang saya sharekan cara-caranya. Mungkin kita bisa langsung mulai dari ininya. Kita bisa langsung mulai dari slide-nya ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke, lanjut lagi. Jadi ini adalah teknik call up. Oke, ini adalah teknik call up by WhatsApp yang sering digunakan ya. Jadi kalau rekan-rekan di dunia properti udah pastinya tuh pasti menggunakan WhatsApp, apalagi zaman sekarang itu pasti menggunakan WhatsApp. Udah jarang ada yang pakai email atau ada yang pakai apa namanya SMS gitu. Tapi WhatsApp ini sekarang pengganti SMS, jadi mempermudah rekan-rekan untuk bisa closing juga. Oke, next. Oke, ya. Jadi rekan-rekan seperti yang saya bilang tadi, kalau sebenarnya lewat WhatsApp itu jangankan kita hanya bisa closing gitu, kita juga bisa dapat tips jutaan rupiah dari customer. Kalau seandainya kita tekniknya benar gitu. Kalau caranya bagus, udah pasti kita bisa dapat namanya tips gitu. Jadi gampang banget orang itu kayak ngeluarin uang 1-2 juta buat rekan-rekan tuh gampang banget gitu. Apalagi orang-orang kaya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dulu di sini ada alur closing namanya. Bisa balik dulu. Alur closing ini di mana dari awal iklannya masuk sampai akhirnya bisa menjadi closing atau after closing ya.
Yang pertama emang kita lihat dulu dari iklannya. Kalau misalnya iklannya bagus, bisa mendatangkan leads yang banyak. Ini dari dunia digital ya. Kalau dari dunia digital, kita harus perbanyak leads dulu. Perbanyak leads dulu. Misalnya, kalau kata Pak Matius sih 10 3 1 10 5 3 1 10 5 3 1 ya. 10 leads yang masuk, 5 yang berminat, 3 yang survei, dan 1 yang closing. Ya, dari kata Pak Matius Yusuf, Pak Matius Yusuf dari Podomoro ya, pakar properti nomor 1 di Indonesia. Kalau seandainya kita mau closing, kita harus seminimal mungkin memiliki 10 leads atau 10 database yang bisa kita follow up. Oke, makanya perbanyak iklan rekan-rekan, atau enggak perbanyak mencari leads, bisa dari flyering atau bisa juga dari pameran atau bisa dari bagi-bagi brosur dan sebagainya. Bahkan memperbanyak kenalan juga bisa ya. Yang kedua baru masuk ke follow up. Nah, follow up ini itu dari WhatsApp bisa, dari telepon juga bisa. Tapi kalau saya lebih menyarankan bisa via WhatsApp saja, karena kita bisa mengatur kata-kata, kita bisa ngomongnya enak, lancar, dan kalaupun kita nggak tahu jawabannya, kita bisa mencari alasan melalui WhatsApp gitu. Selanjutnya survei lokasi. Nah, di sini untuk follow up ini targetingnya bukan closing rekan-rekan. Walaupun emang bisa closing dari WhatsApp, bisa langsung closing, emang bisa, gampang sih gitu. Tapi rasio closingnya tuh cukup rendah. Jadi kalau misalnya kita follow up lewat WhatsApp itu enggak, targetingnya bukan closing ya, tapi targetingnya survei lokasi atau visit ke kantor. Jadi harus ketemu dulu baru deal-dealan. Ya, jangan deal-dealan di WhatsApp. Oke. Selanjutnya setelah survei lokasi baru di situ akan ada proses negosiasi dan dealing, atau proses deal itu serahkan ke deal makernya ya. Jadi akan ada proses negosiasi dan balik lagi ke after closing. After closing ini itu tugasnya rekan-rekan kembali untuk follow up kembali. Follow up-nya kalau misalnya ini produk inden itu setelah closing jangan ditinggalin, kita tetap silaturahmi. Makanya akan ada namanya after closing ya. Jadi setelah closing kita nggak boleh tinggalin, kita harus tetap jalin silaturahmi. Kenapa? Karena ada yang namanya customer repeat order. Ada namanya repeat order di mana customer bisa memesan kembali atau customer bisa membeli kembali ya. Jadi jangan berpikir ini nggak beli nih gitu. Misalnya ada customer yang uangnya nggak cukup gitu untuk beli unit, kita mikirnya ini nggak mampu nih untuk beli unit kita, ya udah ditinggalin. Jangan ya, jangan ditinggalin, tapi kita edukasi kembali, mungkin edukasinya berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita edukasi untuk membeli unit sama kita, sekarang kita edukasi untuk menawarkan unit ke kerabat-kerabat atau sahabat-sahabatnya. Memang mungkin customer-nya tidak memiliki uang, tapi belum tentu kerabat atau lingkungannya itu tidak memiliki uang. Jadi di-sharekan kembali supaya beliau mau tuh untuk membantu kita memasarkan proyek kita gitu. Dan lebih trust juga ya kalau seandainya dari customer yang langsung menawarkan ke rekannya, pasti lebih trust ke situ gitu. Jadi jangan buang leads ya, jangan buang-buang leads. Leads itu penting banget dan itu berharga banget. Ya, kalau seandainya emang nggak closing, arahin supaya menawarkan kembali. Dan kalaupun closing, tetap di follow up kembali supaya mungkin bisa repeat order. Saya ada customer, saya sedikit cerita, saya ada customer yang sebelumnya nggak mampu beli nih sama kita, gitu. Sebelumnya nggak mampu beli unit sama kita, akhirnya kita arahkan untuk Pak, mau nggak tawarin ke rekan-rekan Bapak? Nanti kalau misalnya Bapak udah tawarin, kalau misalnya rekannya beli, nanti Bapak bisa dapat 5 juta dari saya, misalnya kayak gitu. Dan itu mereka dengan senang hati menerima 5 juta gitu. Kalau kita lihat dari closing fee atau komisi dari Yan Proland sendiri itu di 2,5%. 2,5% itu dengan harga unit 800 juta berarti sekitar 17 jutaan gitu ya. Dari 17 juta ini kita potong 5 juta, kita masih untung sebesar 12 juta gitu. Jadi nggak perlu takut rekan-rekan, leads itu penting, leads itu berharga ya. Next. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah meningkatkan kualitas iklan kita. Kalau misalnya rekan-rekan di sini udah terbiasa iklan di Facebook,
ya mungkin ditingkatkan kembali kualitas iklannya. Mungkin bisa mulai dengan iklan yang berbayar atau diperbanyak di share ya. Kalau seandainya kita iklan di Facebook itu sebenarnya rasionya itu share ya. Kita share iklan kita itu entah di grup apapun itu kita sharing aja. Semakin banyak orang yang melihat, semakin banyak leads yang masuk gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bukan tingkatkan kualitas iklan saja, tapi kita harus bisa memperbanyak leads ya, memperbanyak leads baik dengan flyering atau dengan pameran atau kita share brosur atau kita menawarkan ke segala orang atau memperbanyak lingkungan juga di ring 1 juga bisa gitu kita tawarkan kembali. Next. Okay, next. Nah, di sini bisa dilihat semakin tinggi jumlah lead, semakin tinggi rasio closing. Nah, kalau misalnya kita emang mendapatkan leads yang cukup banyak, misalnya sehari kita dapat 5 leads, ya berarti 5 leads itu kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Seperti yang saya bilang tadi, Pak Matius Yusuf Podomoro pernah bilang, kalau sebenarnya kalau orang mau closing di dunia properti itu, rasionya cuma 10, 5, 3, 1 gitu. 10 leads yang masuk, 5 orang yang berminat, 3 yang survei lokasi, dan 1 yang closing ya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau push the limit lagi atau mau berjuang lagi, 10-10-nya closingkan rekan-rekan ya. Jangan disia-siakan, 10-nya langsung gorok aja gitu. Ya biar enak, closingnya banyak. Next. Bisa di next slide-nya? Ya. Oke, untuk iklan di Facebook biasanya kita menambahkan hal-hal seperti ini. Emang terlihat kecil, tapi ini tuh sangat berpotensi gitu ya rekan-rekan. Kayak misalnya di sini ada free iPhone Pro Max, white sale, atau durian party, ada hari Kartini, ada flash sale, ada diskon 50%, promo akhir tahun, huge sale, atau dimanapun itu, pokoknya hal-hal sekecil ini itu bisa menarik perhatian orang. Atau kalau misalnya di istilah konten kreator itu disebutnya dengan sebutan clickbait. Clickbait atau di mana orang ngelihat ini langsung ngeklik iklan kita gitu. Makanya hal-hal ini harus ditambahkan di iklan kita, jangan cuma sekedar gambar aja ya. So, ini saya banyak melihat di iklan-iklan di Facebook itu cuma sharekan gambarnya doang. Nggak ada hal-hal promo seperti ini gitu. Ya, jadi kalau misalnya rekan-rekan mau mendapatkan banyak leads, ya harus ditambahkan hal-hal seperti ini supaya menjadi clickbait untuk orang-orang mengklik iklan kita ya. Perbanyak share juga di grup-grup. Ya walaupun emang admin grupnya kadang ngeselin ya, kadang nggak diterima iklan kita, tapi kita tetap bandel aja, kita sharing terus aja gitu ya. Next. Next. Apa sih? Oke, kita lanjut ke follow up. Teknik follow up by WhatsApp merupakan teknik soft selling, di mana lebih menekankan mengenai bagaimana melakukan pendekatan dan mendapatkan trust dari customer. Jadi di sini kita itu diutamakannya soft selling ya, atau kita tuh berjualan secara perlahan. Jangan kayak ini loh, kita ngejual unit seharga ratusan juta. Jangan jualan kayak jangan kayak kita jualan produk-produk yang di Shopee itu loh. Kalau di Shopee kan produknya cuma harga 80 ribuan atau 100 ribuan lah mentok. Kita jualan langsung hard sale aja, baik silahkan bisa langsung order bla bla bla. Jangan, tapi kita melakukan pendekatan dulu, kita harus mendapatkan trust dari customer dulu, karena kan mereka nggak ketemu sama kita ya, mereka belum ketemu sama kita. Jadi jangan langsung to the point, baik Pak silahkan di order rumahnya mau tipe yang apa? Oh, jangan. Tapi kita pendekatan dulu, mungkin kita tanyakan dulu, seakan-akan kita itu sebagai tempat konsultasi mereka. Kayak misalnya, kira-kira Pak kalau saya misalnya ambil unit yang ini bagaimana ya? Nah, kita bisa langsung ngisi tahu gitu. Oh, kalau misalnya Ibu ambil unit yang ini tuh kurang bagus Ibu, apalagi Ibu kan sukanya yang seperti ini. Kalau saya sarankan sih Ibu bisa mengambil unit yang ini gitu. Jadi kita memberikan edukasi kepada customer-nya, bukan menyuruh untuk membeli ya. Jadi ini lebih diterapkan soft selling-nya. Seperti yang saya bilang tadi, untuk follow up itu
targetingnya bukan closing atau targetingnya bukan langsung membeli gitu, tapi kita targetingnya untuk survei lokasi atau visit lokasi, visit kantor juga bisa atau bisa diajak ketemu ya. Di follow up itu closingnya kalau misalnya kita udah ketemu gitu, ketika udah ketemu baru kita melakukan proses yang namanya negosiasi ya. Next. Nah, ini hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum follow up. Mungkin rekan-rekan bisa di screenshot, mungkin ya bisa di screenshot, bisa dilihat. HP-nya dimiringin dan langsung di screenshot ya supaya terlihat jelas tulisan-tulisannya. Yang pertama yang perlu disiapkan rekan-rekan, kalau semuanya yang ada di sini itu menggunakan WhatsApp bisnis, rekan-rekan tuh harus mempersiapkan yang namanya katalog ya. Jadi katalog itu berisi tentang gambar-gambar, terus desain, terus pengertian, harga, deskripsi, bahkan tipe unitnya juga ada gitu. Jadi ada pengertian tipe unitnya, ada deskripsinya juga, ada gambar-gambarnya juga. Di situ bisa langsung diklik sama customer kalau misalnya lewat WhatsApp bisnis ya. Terus yang kedua ada fitur WhatsApp bisnis yang namanya balas cepat. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ini ntar bisa langsung praktekin aja. Rekan-rekan bisa langsung buka WhatsApp-nya, buka WhatsApp bisnisnya. Di situ di kolom ketik sesuatu gitu kan, di misalnya kita mau balas chat, ada muncul keyboard, di atas keyboard itu kan ada tulisan ketik. Rekan-rekan bisa ketik slash atau garis miring. Nah, dari garis miring itu bisa langsung muncul tulisan-tulisan yang rekan-rekan sudah setting. Jadi fitur balas cepat ini bisa digunakan untuk membalas banyak pesan sekaligus. Jadi misalnya ada 10 pesan yang sama nih, nanyain tentang lokasi. Kalau misalnya kita ketik satu-satu kan capek. Jadi kita setting supaya bisa langsung kita ketik garis miring aja, bisa langsung dikirim gitu ya. Nah, fitur kedua ada namanya label. Nah, label ini fungsinya untuk menandai customer. Jadi kalau misalnya rekan-rekan punya banyak customer, misalnya ada 100 customer, rekan-rekan harus memberikan label, menandai ya, menandai. Jadi kalau misalnya ada dari 100 orang ini ada 20 orang yang hot prospect atau yang benar-benar minat, tinggal ditandain hot prospect gitu. Atau enggak misalnya ada 30 orang yang rencana mau survei, tinggal ditandain survei gitu. Atau enggak dari tanggal masuknya, misalnya dari tanggal dari bulan April masuk 30 leads, bulan Februari masuk 30 leads, tinggal ditandain aja. Supaya apa? Supaya bisa di follow up kembali, supaya nggak ingat, supaya kita ingat maksudnya, supaya kita ingat. Nah, kebanyakan dari kita mungkin ada customer-nya yang sempat minat gitu, sempat tertarik banget, tapi kita lupa untuk follow up lagi. Pasti ada yang kayak gitu. Atau enggak ada customer-nya yang rencana, Kang saya mau survei hari Sabtu ya, tapi tolong diingetin. Nah, ketika hari Sabtunya kita lupa untuk ingetin. Itu pasti ada. Dan itu hasilnya ya yang tadinya udah minat sekarang malah jadi down lagi kalau misalnya kita nggak ingetin ya. Selanjutnya kita harus mempersiapkan media rekan-rekan. Jadi kita harus punya medianya yang akan kita share-sharekan, itu kita harus sudah persiapkan terlebih dahulu. Jangan ketika kita follow up ternyata medianya nggak ada. Yang kita mau sharekan nggak ada, foto-fotonya nggak ada, gambar-gambarnya nggak ada. Nah itu salah banget ya. Jadi harus nyari dulu segala macam. Nah, kalau kata dari mentor saya, kata mentor saya itu membalas pesan customer itu waktunya cuma 3 detik. Oh 3 menit ya. Waktunya cuma 3 menit. Lebih dari 3 menit udah customer melayang. Customer itu kalau seandainya kita nggak balas dengan cepat, udah dia bakal cari marketing lain. Apalagi project besar ya. Project besar terus apa namanya? Projectnya besar tapi nggak ada. Ya, halo. Ya mungkin bisa di silent dulu ya supaya yang lain bisa dengar. Nah, project besar pasti marketingnya banyak banget, bahkan bisa sampai ratusan marketing atau ribuan marketing. Ketika kita sudah follow up dan terlambat follow up, udah dia bakal lari ke marketing yang lain, menanyakan project yang sama kepada marketing yang lain. Itu kenapa banyak customer yang banyak agent yang senggol-senggolan. Senggol-senggolan dalam artian kayak, nah itu kan customer gua kok bisa closing sama lu gitu kan. Padahal itu salahnya kita sendiri yang terlambat untuk follow up.
Oke. Dan yang terakhir yang perlu disiapkan adalah waktu. Jadi kalau saya pribadi itu punya prinsip. Kalau saya pribadi itu punya prinsip, ketika saya udah baca pesan customer, wajib hukumnya saya balas. Ya, jangan nggak dibalas, jangan cuma di-read doang. Jadi ketika kita sudah nge-read pesan dari customer, wajib hukumnya dibalas, jangan diabaikan gitu. Ya, jadi kapanpun kita ngelihat pesannya itu kita harus balas. Misalnya kita ngelihat pesannya jam 3 pagi, ya udah kita harus balas saat itu juga gitu. Jangan ditunda-tunda, besok aja lah jam 8, besok aja lah jam 7, besok lagi gini. Ya itu pasti customernya melayang gitu ya. Kenapa kita harus balas cepat? Karena customer ngechat kita di waktu senggang mereka. Dan waktu senggang mereka itu adalah ketika mereka ngechat kita gitu. Kalau seandainya kita menunda-nunda, akhirnya ya udah mereka bakal cari yang lain gitu. Waktu senggang mereka bakal susah. Oke, next. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini fitur katalog. Jadi contoh fitur katalog itu seperti ini. Ini adalah kalau misalnya rekan-rekan buka WhatsApp bisnisnya, itu pasti akan muncul produk gitu ya. Kalau misalnya WhatsApp buka, kalau misalnya rekan-rekan buka WhatsApp saya, mungkin bisa kelihatan itu ada muncul produk gitu. Dari produk ini bisa terlihat deskripsi mengenai unit yang saya pasarkan. Jadi mencangkup berupa unsur dasar, yaitu gambar, nama, harga, deskripsi singkat mengenai unit, dan mempermudah customer memilih unit gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar, ya ditaruh gambarnya, sama desain, ada nama unitnya juga, dan deskripsi ya, kita menjelaskan tentang unitnya. Misalnya kalau saya menjual tipe upslope ya namanya di sini. Jadi rumah tipe upslope itu adalah rumah dengan konsep yang mengikuti kontur lahan gitu. Ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada 3 kamar tidur, terus luasnya berapa, itu bisa langsung di-share-kan di sini, ditulis di sini di deskripsi ya. Next. Next. Fitur balas cepat. Nah, ini biasanya mempermudah dalam menjawab pertanyaan customer yang bermaksud sama ya, yang bermaksud sama, sehingga bisa mempermudah jawaban yang bisa dikirim secara berulang-ulang. Nah, kalau misalnya rekan-rekan seperti yang saya bilang tadi, punya 10 customer, dari 10 customer ini menanyakan lokasinya di mana. Kalau kita ketik satu persatu, itu pasti capek banget. Kita ngejelasin satu persatu itu pasti capek banget. Ya, jadi fitur balas cepat ini bisa mempermudah. Di semua WhatsApp bisnis itu ada. Semua WhatsApp bisnis itu ada ya. Nanti mungkin saya bisa buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat fitur balas cepat ya. Nanti saya share-kan videonya di grup. Nah, setelah ketika ada pertanyaan yang sama seperti itu, kita harus men-setting dulu. Ya, kita harus men-setting fitur balas cepat ini supaya mempermudah. Dan di sini ada disclaimer, usahakan untuk menentukan alur pertanyaan customer dan bisa memprediksi jawaban customer sebelum menyusun kata-kata dalam fitur balas cepat. Jadi kita harus bisa memprediksi apa sih jawaban dari customer nih? Apa sih setelah kita tahu jawaban dari customer apa, kita langsung memikirkan jawaban dari kita apa gitu. Jadi kalau seandainya kita main catur nih, kita harus sudah tahu langkah musuh kita tuh seperti apa gitu ya. Misalnya saya memajukan kuda, ya kita harus tahu musuh kita tuh bakal majuin yang mana gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi jawaban yang tepat seperti apa gitu ya. Next. Contohnya ada seperti ini. Oke, media. Media juga harus disiapkan berupa site plan, terus price list, dan sebagainya. Itu memang harus disiapkan sedemikian rupa. Tampak depannya seperti apa, slide-nya seperti apa, itu harus dipersiapkan ya. Jangan ketika customer ngebales baru kita ngebales gitu kan, itu nggak enak banget, nggak bisa gitu ya, seperti itu, karena memakan waktu yang lama dan customer juga jadi bisa kabur-kaburan, angin-anginan gitu ya. Next. Waktu. Nah, ini waktu harus dipersiapkan. Rekan-rekan bisa lihat dari history chat saya. Di sini waktunya itu jam 4 pagi loh.
Jam 4 pagi ada orang yang ngechat saya gitu. Dan saya mau nggak mau harus ngejawab. Ya, mau nggak mau harus ngejawab walaupun kita kayak lagi bosen, walaupun kita lagi kayak males gitu. Ya kita harus jawab gitu. Apapun itu mungkin bisa jawabannya boleh ya Bu, nanti jam 8 saya hubungi lagi atau kayak gimana, pokoknya wajib dijawab. Ya, wajib dijawab, jangan kasih mereka menunggu. Dan ini hal yang paling utama dan benar-benar harus dipersiapkan ya rekan-rekan. Saya tahu kebanyakan dari rekan-rekan di sini mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang memiliki pekerjaan lain gitu kan, pasti memiliki kesibukan sendiri. Tapi kalau seandainya rekan-rekan memasarkan properti, rekan-rekan tuh harus bisa mempersiapkan waktunya. Ya, mungkin dengan hanya standby HP-nya nggak apa-apa, sambil ngurus anak, mungkin sambil rebahan atau mungkin sambil masak, bisa tuh. Intinya HP-nya tetap standby aja. Kalau ada notif langsung balas. Ya, jangan ditunda-tunda seperti itu ya rekan-rekan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat nanti saya jawab ya di akhir materi. Oke, bisa next. Nah, ini kendala-kendala yang sering terjadi ketika follow up. Ini benar nggak nih rekan-rekan? Coba diperhatikan dulu. Yang pertama, no respon. Ada customer yang udah ngechat tapi ketika kita balas ternyata nggak ada respon gitu. Ada yang kayak gitu. Atau ada customer yang ngilang setelah di follow up. Ketika kita udah jawab pertanyaan mereka malah ngilang gitu. Nggak ada jawaban lagi atau nggak ngehubungin lagi. Biasanya alasannya, saya hubungin keluarga dulu ya, atau saya kabarin keluarga dulu ya, terus langsung ngilang. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Silakan coba di kolom chat bisa disampaikan. Nggak bisa jawab, terus kehabisan topik sama lupa follow up lagi. Nah, ini kendala yang paling umum ya, yang paling sering dialami sama marketing atau sama broker. Ada nggak yang kayak gitu? Ayo rekan-rekan bisa dijawab. Biar saya kayak nggak kelihatan ngomong sendiri gitu, kita ngomong bareng-bareng di sini. Selalu kata Pak Teddy Tangerang ya. Berarti ini paling sering di ghosting nih sama customer-nya nih Pak Teddy. Banyak kata Pak Daniel. Ada Kang, saya selalu mengalami katanya. Oke. Next. Nih saya sharekan sekarang ya alasannya kenapa. Alasan kenapa kita sering di ghosting sama customer. Yang pertama itu kurang komunikasi dan interaksi. Jadi ketika customer ngechat misalnya, ini lokasinya di mana ya? Nah kita langsung ngejawab, ini loh. Sebentar agak ribut. Ini lokasinya ada di Padalarang ya Bu, di dekat IKEA Kota Baru Parahyangan misalnya. Kita menjawab seperti itu. Lalu customer tanya lagi, harganya berapa ya? Harganya 800 juta ya Bu. Oke, bisa survei lokasi nggak? Bisa. Kita jawabnya simple gitu. Kita jawabnya nggak ada interaksi kembali. Kayak misalnya kita menanyakan kembali ataukah kita sedikit basa-basi ke customernya, dan kita juga ngejawab terlalu full gitu, terlalu to the point ngejawabnya. Akhirnya ya udah customer kalau udah tahu kalau dia udah dapat apa yang mereka mau, ya udah mereka bakal ngilang gitu. Jadi kita harus bisa bikin dia penasaran ya. Di sini ada poin kedua, penjelasan terlalu detail. Jadi penjelasan kita nih kebanyakan terlalu detail nih, kayak misalnya ini tipe unitnya seperti apa ya? Oh ini tipe unitnya upslope, terus dia ada 3 kamar tidur, ada 2 kamar mandi, lebar mukanya 6 meter, ke belakang 12 meter, luas lahannya di 84, luas bangunannya di 75 misalnya. Kita ngejawab sedetail itu, justru customer bakal udah gitu. Mereka udah tahu, ya udah gitu. Jadi ngilang mereka, makanya alasan rekan-rekan di ghosting ya kayak gitu. Jadi usahakan untuk menjawabnya tuh simple tapi bikin penasaran. Kayak misalnya, oh ini luasan 74 dengan luas lahan 85 ya Bu, ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Kalau misalnya Ibu mau lebih lengkap, bisa nih datang ke lokasi, bisa lihat rumah contohnya. Nanti saya bisa jelaskan gitu. Nah jadinya kan dengan seperti itu mereka kayak penasaran, oh ya udah kayaknya saya harus ke lokasi dan ngeliat unitnya kayak gimana gitu. Jadi itu alasan mereka mau survei. Yang poin yang ketiga itu slow respon. Jadi rekan-rekan kalau misalnya slow respon udah customer pasti ngilang. Misalnya dia ngechat jam 3 pagi, misalnya dia ngechat jam 8 pagi, kita balasnya jam 12. Atau enggak dia ngechat jam 12, kita balasnya jam 4. Udah pasti ngilang. Ya.
Saya tahu kalau rekan-rekan di sini pasti memiliki kesibukan pribadi, tapi untuk standby HP saya sarankan untuk lebih tetap standby ya. Kurang memahami produk knowledge. Nah, kalau misalnya kita mau masarin properti tapi kita nggak tahu apa yang kita pasarin, ya udah, customer-nya tuh nggak bakal percaya gitu. Sebenarnya untuk jualan properti itu, kalau kata Pak Matius Yusuf itu adalah bagaimana kita mentransfer keyakinan. Ya, kita menjual properti, kita harus bisa mentransfer keyakinan kita terhadap customer. Jadi kalau misalnya kita yakin sama unit ini, ya udah, unit ini pasti bisa laku gitu. Kita yakin dengan project ini, kita sharekan ke customer, udah pasti bisa laku itu. Yakin saya rekan-rekan pasti bisa closing. Ya. Customer yang mendapatkan apa yang diinginkan. Cuma suara kerusukan. Ya, maksudnya gimana? Oke, kehabisan topik. Customer mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kalau misalnya customer udah nanya-nanya dan kita nggak ada nanya balik, ya udah, pasti ngilang tuh. Kurang follow up ulang. Jadi kalau misalnya udah dapat customer, udah minat, terus kita lupa untuk follow up lagi, ya gimana? Gitu, udah hilang sehari aja kita dari ini aja lah contoh sederhananya. Kang, mic-nya error Kang. Lim, lancar kah suaranya? Tes, udah lancar belum? Tes. Oh, gangguan ya? Presentasinya nggak kelihatan di saya. Lancar, oke, lancar. Nah, tidak menyentuh customer, ya. Oke, tidak menyentuh customer dalam artian kita nggak menanyakan kita kayak nggak perhatian gitu sama customernya. Kita cuman di chat itu atau di WhatsApp itu kita cuman ngebahas tentang, oh ya udah, tanya jawab tentang properti aja gitu. Kita nggak nanya tentang mungkin keluarganya atau apa kabarnya gitu. Akhirnya ya udah, mereka kayak ini orang tuh nggak perhatian gitu sama gua gitu. Jadi kita tuh emang harus perhatian sama customer ya rekan-rekan. Usahakan untuk saling save kontak. Usahakan untuk saling save kontak. Kenapa? Supaya bisa melihat history chat satu sama lain atau bisa melihat story chat satu sama lain. Kenapa? Kalau seandainya kita ngelihat story dari customer, usahakan kita balas. Jadi ada interaksi di situ, kita kayak perhatian sama mereka gitu ya. Dan kalau seandainya kita upload story, pastinya banyak yang melihat story kita tentang penjualan gitu ya. Kata-kata kurang menarik. Nah, di sini saya sering marahin tim saya nih. Karena banyak yang menggunakan kata-kata yang terlalu formal dan kayak robot kesannya. Baik Bu, siap. Ya, proyek kita seperti ini ya Bu. Gini. Udah. Kayak nggak kurang menarik gitu kata-katanya. Jadi emang harus kayak, oh baik Ibu Negara, baik siap Ibu Cantik, baik Bapak, siap Bapak gitu. Jadi kata-katanya tuh menarik-menarik gitu. Baik Pak Komandan, biasanya kayak gitu kalau saya sih bercandanya. Pengolahan data lead baik. Nah, ini pengelolaan data itu harus penting ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita ada data masuk bulan Februari dan sekarang bulan Desember, kita follow up lagi nggak apa-apa, ya. Tapi jangan kelamaan. Kalau bisa sebulan sekali kita follow up lagi data yang sebulan sebelumnya. Misalnya bulan November kemarin saya punya data banyak, ya bulan Desember ini saya follow up lagi, gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan ditinggalin di situ, harus dikelola dengan baik. Next. Berikut tips follow up sederhana. Bagaimana sih untuk follow up yang sederhana itu kayak gimana? Atau yang profesional ya kesannya. Next. Kata sambutan yang singkat, kuat, dan padat. Nah, kata sambutan ini biasanya muncul ketika pertama kali ngechat. Jadi ketika customer ngechat, kita harus sudah memiliki kata sambutan. Jangan kata sambutannya yang sangat sederhana banget. Kayak baik saat ini kita sedang tidak ada di ini gitu kan, yang otomatis gitu. Jangan ya, tapi kita harus men-setting dengan singkat, kuat, dan padat. Nah, di sini ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama tuh sapaan. Sapaan kayak, oh baik Pak, atau say hi, halo Pak, Assalamualaikum gitu. Itu harus ada. Terus perkenalan, ada branding juga, dan tujuan. Nah, ini untuk secara profesionalnya. Kalau misalnya rekan-rekan sebagai broker atau sebagai marketing freelance, rekan-rekan tuh harus bisa membranding diri kalau rekan-rekan itu udah berpengalaman di dunia marketing ya, atau berpengalaman di dunia properti gitu. Nah, perkenalan itu dalam artian misalnya
Perkenalkan, saya Ian, saya sebagai marketing eksekutif The Emeralda Resort. Nah, dari situ marketing eksekutif menjadi sebuah branding. Ya, marketing eksekutif menjadi sebuah branding, jadi orang kayak, wah, ini saya langsung bicara langsung sama marketing eksekutifnya nih. Ini keren nih, gitu, hebat nih, gitu. Dan berlanjut ke tujuan. Tujuan itu biasanya kayak pertanyaan gitu, kayak misalnya, baik Pak, boleh sebelumnya Bapak mau unit yang seperti apa? Nah, seperti itu kan sebuah pertanyaan, kita harus tahu tujuannya seperti apa, seperti itu ya. 4 hal ini merupakan faktor yang harus ada dalam pesan awal kepada customer dan harus disampingi dengan disampaikan dengan sesingkat mungkin gitu. Harus disampaikan dengan sesingkat mungkin. Next. Oke, ini salah satu contohnya. Kalau misalnya dilihat dari atas itu customer ngechat, halo, info lengkap dan promo rumah diskon The Janet Park. Terima kasih banyak. Boleh lihat price list-nya? Katanya. Langsung to the point aja nih, customer bilang, boleh lihat price list-nya nggak gitu. Nah, di sini kita jangan langsung ngejawab price list-nya. Tapi kita yang mengatur alur pembicaraan ya. Baik Pak, boleh sebelumnya perkenalkan, saya Ian, marketing The Emeralda Resort Padalarang. Jika Ian boleh tahu ini dengan Bapak siapa dan domisili di mana. Nah, jadi kita harus tahu sama siapa kita bicara dan domisilinya ya. Saya dengan Pak Rajab di Padalarang, Pak. Oke, dekat atau Pak? Pernah cek lokasi sebelumnya? Nah, di sini kita sudah mengalihkan supaya customer tidak menanyakan kembali mengenai price list. Jadi gimana cara mengalihkannya? Dengan memberikan pertanyaan. Seperti ini kan pertanyaannya, pernah lihat lokasi sebelumnya, Pak? Gitu. Akhirnya dia ya udah ngebahasnya lokasi. Nah, di mana, A? Belum, A, katanya. Dekat IKEA di Desa Jaya Mekar, Pak Rajab, dekat Bentang Regensi. Nah, di sini kita juga harus bisa menyebut namanya ya, rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita chat, kita juga harus nyebut namanya. Kayak misalnya Ibu Pipit, kita harus sebut, baik Ibu Pipit, siap Bu Pipit, gitu. Jadi harus ada namanya. Supaya apa? Supaya mereka kayak, wah ini orang ingat nama saya nih. Wah, saya harus ingat lagi nama dia siapa, gitu. Ya. Dengan kita mengingat nama itu bisa menambah kepercayaan, gitu. Bisa menambah trust orang gitu. Oh, Regensi pernah dengar katanya. Coba cuma belum pernah survei A gitu. Jadinya dia tetap ngebahasnya tentang lokasi, nggak nanyain price list lagi walaupun kita nggak ngejawab price list ya. Next. Nah, fokus untuk menggali kebutuhan customer. Ya, tips kedua adalah fokus untuk menggali kebutuhan customer. Jadi kita harus tahu nih, customer tuh niat beli sama kita untuk apa, tujuannya apa. Misalnya tujuannya untuk huni, ya kita harus mengarahkan ke proyek kita yang menjual rumah yang ready gitu, atau rumah yang indiannya cepat gitu. Tapi kalau misalnya niatnya investasi, ya berikan proyek terbaik yang emang dikhususkan untuk investor gitu. Kayak misalnya proyek The Emeralda Resort ini kan, itu emang untuk awal-awal atau proyek baru itu kita khususkan untuk investor gitu kan, karena harganya masih murah dan kenaikannya tinggi. Jadi kalau misalnya dia cari investasi, ya udah saya arahkan ke Emeralda Resort. Tapi kalau misalnya niatnya mau huni, saya arahkan ke Cihanjuang Villas, namanya proyek kita yang kedua, namanya Cihanjuang Villas. Saya arahkan ke situ, kenapa? Karena proyek itu indiannya cepat gitu. Jadi bisa langsung bangun dan dia mau huni ya cepet gitu, sesuai dengan kebutuhan beliau. Terus spek properti yang dicari. Nah, biasanya saya menanyakannya dengan sedikit memuji ya, kayak misalnya, oh Ibu Pipit, kira-kira kalau boleh tahu Bu, rumah idaman Ibu tuh kayak gimana ya gitu. Jadi kesannya kayak, wah ini akan memberikan solusi sebuah rumah idaman gitu kan. Jadi kita bisa memberikan unit yang mana nih, walaupun sebenarnya unit kita itu aja gitu. Dan kita juga harus bisa memahami karakter customer ya. Customer itu karakternya banyak banget. Ada yang mau dijawab dengan singkat, ada yang mau dijawab secara detail, ada yang mau basa-basi banyak-banyak, ada yang mau langsung dijawab, banyak pokoknya. Dan kita harus memahami kenapa, supaya kita bisa tahu nih handlingnya kayak gimana. Atau enggak kita bisa lihat dari chatnya, ya. Kita harus bisa lihat dari alur chatnya. Kita harus mendapatkan feel dari customernya. Kayak misalnya sekarang beliau ngejawab iya, kita harus tahu ekspresi dia ngejawab iya seperti apa. Kalau misalnya dia bisa jawab
iya, misalnya kayak gitu bisa, atau iya, iya gitu. Itu kan emosi gitu kan. Jadi satu kata aja bisa mengartikan banyak hal. Jadi rekan-rekan harus hati-hati kayak gitu. Kita juga bisa menanyakan mengenai pekerjaan dan penghasilan. Ya, caranya gimana? Kalau kita nanyain langsung, Bapak kerja di mana? Itu kan nggak enak ya. Jadi kita tanyain atau enggak kita nanya, Bapak gajinya berapa ya Pak? Nah, itu kan nggak enak gitu langsung nanya kayak gitu. Caranya itu kita mengalihkan kayak misalnya, Pak kalau boleh tahu Bapak kesibukannya apa ya Pak? Nah, dari situ kan kita udah tahu. Atau enggak, Pak kalau weekend Bapak tuh hobinya apa sih gitu. Misalnya hobinya main golf, ya kita tahu kalau dia itu orang kaya gitu yang sering main golf. Atau enggak, oh saya tuh biasanya main bowling. Nah, kita tahu kalau dia tuh orang kaya kalau misalnya main-main hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia masih kayak, oh saya nganggur di rumah Pak, saya biasanya ngeronda katanya. Ya berarti dia kan nggak punya uang gitu kan. Ya kita jangan terlalu berharap gitu, seperti itu. Kita juga harus tahu dana yang tersedia dengan menanyakan budget. Oh, kira-kira Ibu kalau boleh tahu budgetnya berapa, Bu? Kalau misalnya Ibu mau rumah seperti itu, kira-kira sanggupnya berapa, Bu? Nah, jadi kita jangan bongkar harga dulu, biar dia menentukan harga. Kayak misalnya kita meninggikan nilai unit nih. Oh, ini adalah rumah tipe luxury ya, Bu. Ini rumah tipe luxury dengan sangat indah banget, sangat mewah banget. Apalagi nanti view-nya itu menghadap ke waterpark Kota Baru Parahyangan dan sangat indah banget, itu cocok banget buat Ibu. Kira-kira menurut Ibu kalau dengan unit seperti ini tuh harganya berapa Ibu kira-kira? Nah, misalnya dia ngasih harga, wah kalau unit seperti itu sih kira-kira 1,5 M Pak. Nah, dari situ kan mereka sudah menerka harga tertinggi. Kita tinggal ngasih harga promo. Misalnya, wah salah Bu, unit kita itu dengan harga cuman 800.000 saja. 800 juta saja maksudnya. 800.000 murah banget gitu ya. Ya, seperti itu ya. Terus tempat tinggal saat ini, kita juga harus tahu tempat tinggalnya di mana. Kenapa kita harus tahu? Karena supaya kita bisa mengarahkannya tuh kemana kita juga tahu. Misal, dia tinggalnya di Padalarang, gitu. Kita nggak tahu kalau dia tinggal di Padalarang, kita arahin aja kantor yang ada di Sukaluyu, gitu kan. Kan dari Padalarang ke Sukaluyu jauh, gitu. Mending kita arahin langsung ke lokasi aja, gitu kan. Jadi seperti itu. Hobi atau kegiatan sosial. Jadi kita harus tahu juga hobi dan kegiatan sosial mereka. Jadi supaya kita bisa mensupport mereka ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita coba ini ya. Next dulu, bisa tolong? Oke. Cara menggali kebutuhan customer. Nah, di sini kita bisa melihat kita harus pintar menentukan peluang atau momen. Jadi kita harus tahu kapan harus nanya, kapan harus bercanda. Jangan kita tiba-tiba nanya. Ya udah mereka pasti kayak risih gitu ditanya terus. Jadi rekan-rekan harus pintar menentukan peluang dan momennya ya. Perbanyak topik di luar penjualan. Nah, di sini kita perbanyak topik di luar penjualan rekan-rekan. Jadi kalau misalnya lewat WhatsApp bukan langsung jualan-jualan terus, tapi kita perbanyak topik di luar jualan kayak misalnya, oh Bapak kesibukannya apa Pak? Oh keluarga gimana Pak, sehat Kak? Oh anak-anak sekarang kayak gimana sih Pak? Anak-anak udah besar ya Pak? Anak-anak Bapak ada berapa Pak? Nah dari situ banyak info yang kita dapatkan dari beliau. Jadi jangan langsung ke penjualan terus yang kayak, Pak Bapak kapan survei lokasi Pak? Pak unitnya tinggal segini lagi loh Pak gitu. Unitnya tinggal segini lagi loh Pak. Pak ini udah banyak yang beli loh Pak. Gini-gini. Ya mereka bakal risih ujung-ujungnya. Oh baik saya tanyakan keluarga dulu ya. Oh baik saya omongin sama istri dulu ya. Udah ngilang habis itu gitu kan. Memberikan sugesti berulang-ulang. Nah, memberikan sugesti berulang-ulang itu kayak misalnya mengingatkan kayak, oh kalau seandainya, bukan seandainya, tapi kita mensugesti kayak seakan-akan mereka udah beli sama kita gitu. Pak, Bapak nanti rumahnya di sebelah sini loh Pak, nanti dekatan sama rumahnya Pak Udin misalnya. Pak, rumah Bapak nanti di sini, Bapak bisa ngelihat view langsung menghadap ke situ. Pak, rumah Bapak itu nanti menghadap ini loh. Pak, rumah Bapak itu tipe ini loh gitu. Jadi kita mensugesti supaya seakan-akan unit kita itu sudah dibeli sama mereka dan seakan-akan mereka sudah punya unitnya gitu ya. Mengakhiri pernyataan dengan pertanyaan. Nah, di sini ada banyak yang salah nih. Jadi kalau seandainya kita sudah menyatakan pernyataan, kita harus mengakhiri pesan kita dengan pertanyaan.
Contohnya, misalnya customer-nya menanyakan tentang harga. Boleh tahu nggak ini harganya berapa? Nah, kita ngejawab, oh ini harganya 800 jutaan Ibu. Ini kebetulan kita lagi ada promonya kalau misalnya Ibu beli cash keras, nanti Ibu dapat PCX. Kira-kira Ibu mau lihat lokasi dulu nggak? Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Kira-kira Ibu mau lihat lokasi dulu nggak? Itu kan sebuah pertanyaan. Nah, ujung-ujungnya pasti beliau akan fokus ke lokasi atau fokus dengan apa yang kita tanyakan. Ya, kalau seandainya kita nggak menanyakan, udah ngalur ngidul itu pasti. Dan pasti customer yang bakal mendominasi percakapan. Jangan ya. Kalau saran saya jangan sampai customer yang nanya. Kalau customer yang nanya udah habis itu. Maksudnya kalau mereka udah kehabisan pertanyaan udah hilang mereka ya. Jadi kita yang harus menanyakan. Dan kalaupun misalnya chatnya mentok ya. Misalnya, oh baik saya mau ngomong sama istri saya dulu ya. Saya mau diskusi sama keluarga saya dulu ya. Misalnya kayak gitu. Itu kan akhir dari percakapan biasanya ya. Nah, kita menanyakan di situ. Oh, baik Pak, boleh silahkan ya Pak. Kira-kira nih kapan Bapak mau langsung survei lokasi? Nah, di situ kita menanyakan. Pasti berikutnya dijawab sama beliau. Dan pasti chatnya akan lanjut gitu. Chatnya pasti akan berlanjut. Oke? Menyentuh hati customer. Nah, menyentuh hati customer itu dengan cara membahas hal-hal sensitif di hubungan keluarga mereka. Kayak misalnya, oh Ibu, sekarang Ibu tuh anaknya berapa? Wah, enak dong Bu kalau misalnya Ibu punya rumah kalau nanti rumah Ibu di sini, Ibu nanti di depannya itu ada taman bermain, bisa untuk anak-anak gitu. Nah, di situ kan menyentuh hati mereka gitu kayak wah, dia nih anak perhatian banget nih sama anak saya gitu. Nih orang perhatian banget gitu. Ya, di situ bisa meningkatkan trust customer ya. Selingi dengan candaan atau tetap selingi dengan candaan dan tetap ceria. Jadi kita tuh bentar lagi. Jadi kita tuh harus bisa menyelingi dengan sebuah candaan kayak yang saya bilang tadi. Saya manggil customer saya dengan sebutan Ibu Negara atau enggak Bapak Komandan gitu. Baik Pak Komandan, siap 86 gitu kan. Niatnya bercanda gitu dan kita juga kesannya ceria gitu. Akhirnya mereka kayak ikut terbawa suasana. Kebanyakan orang yang membeli unit itu orang-orang yang nggak sadar atau ceria gitu. Kayak misalnya nih ibu-ibu kalau misalnya pergi ke pergi ke supermarket atau ke Indomaret ngelihat diskon tuh ceria banget tuh, langsung pengen beli. Nah, kayak gitu ya. Itu adalah sebuah tips psikologi. Oke. Memahami karakter customer. Lagi-lagi kita harus bisa memahami karakter customer. Kapan customernya PMS, mungkin ya kadang suka langsung marah, ya kita harus tahu kapan ngejawabnya gitu. Dapatkan feel mengenai perasaan customer. Nah, kita juga harus tahu misalnya ketika customer lagi sedih, misalnya dia nasihat, punten ya sekarang nggak bisa survei nih karena orang tua saya lagi sakit. Kita langsung emosi gitu kayak, survei aja Bu, bisa kok ditinggal itu misalnya. Wah, jangan kayak gitu. Jadi kita harus memahami kalau dia lagi bersedih ya kita ikut bersedih. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Silahkan, mungkin semoga ibunya cepat sembuh gitu misalnya. Jadi kan mereka kayak tersentuh hatinya juga. Save kontak customer untuk mendapatkan info mengenai customer. Secara nggak sadar, customer juga sering sharing-sharing lewat story mereka tentang kegiatan-kegiatan mereka. Kayak misalnya ketika mereka lagi main mungkin ke luar negeri, jadi kita tahu kalau mereka tuh punya banyak uang gitu. Jadi kita harus save kontaknya ya, jangan nggak di save gitu. Next. Penasaran membawa cuan. Ketika customer penasaran, insya Allah itu bisa menjadi cuan buat rekan-rekan. Pokoknya rekan-rekan tuh harus bisa bikin customernya penasaran sama unitnya. Kayak misalnya dia nanyain tentang lokasi, kita harus bisa kayak, oh boleh Bu, lokasinya dekat IKEA kok. Kalau misalnya Ibu mau, kita bisa ketemu nih janjian di IKEA. Akhirnya mereka penasaran tuh, emang lokasinya di mana ya di Padalarang? Oh ya udah ketemu aja lah di IKEA Atau enggak dari harga. Oh harganya di sekitar 800 jutaan ya Bu, kalau misalnya Ibu mau nih saya bisa bantu Ibu supaya dapat promo loh Bu. Kebetulan kita ada diskon. Nah, ketika kita udah ngasih diskon, mereka penasaran total diskonnya berapa. Jangan dikasih tahu, biar mereka datang dulu baru dikasih tahu ya. Jadi penasaran membawa cuan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan orang Indonesia tuh kepo-kepo ya. Kepo banget. Jadi ketika mereka tuh penasaran banget orang Indonesia itu.
Ya, jadi kita menggunakan tips itu lagi. Jadi memanfaatkan kondisi. Next. Posisikan diri sebagai teman, bukan budak dan tuan. Nah, ini yang salah dari kebanyakan marketing sama broker. Mereka tuh selalu memposisikan diri sebagai budak dan tuan. Kayak seakan-akan customer yang minta, oh saya nggak mau nih, idennya 12 bulan, saya maunya cepat, 6 bulan bisa nggak? Oh baik Pak, siap Pak, bisa ya Pak. Jangan, ya rekan-rekan ya. Jadi kalau seandainya indennya 12 bulan, ya rekan-rekan harus tegas. Kalau itu 12 bulan, nggak bisa kurang. Ya, kalau misalnya harganya, wah harganya 800 juta, bisa nggak saya beli 700 juta? Oh baik Pak, siap Pak, boleh Pak. Jangan, ya rekan-rekan. Kita juga harus mengingat perusahaan juga, ya. Jangan asal pengajuan aja, karena perusahaan juga butuh cash in ya. Masa kita langsung potong 100 juta ya lumayan gitu kan. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Kita harus bisa ngasih tahu kayak, oh maaf ya Pak, nggak bisa. Ini tuh emang indennya 12 bulan karena kita harus mempertimbangkan grace periodnya, kita harus mempertimbangkan pembangunannya. Ini bisa aja jadi cepet Pak, tapi ya itu kualitasnya buruk, bisa jadi membahayakan Bapak gitu. Jadi memberikan pengertian kepada customer-nya ya. Gunakan bahasa yang santai dan terbuka. Jadi kita tuh ngomongnya santai aja, jangan kayak, oh baik Pak, siap Pak. Oh, udah, itu bakal ditindas terus sama customer tuh. Kayak saya pernah ngalamin di mana waktu awal menjadi seorang marketing, saya siap-siap aja gitu, permintaan customer siap-siap aja. Oh saya mau ini, kamarnya ada segini, saya mau ini, saya mau ini. Saya siap-siap aja, dan ujung-ujungnya kalau kayak gini ya udah saya batal, kalau kayak gini ya udah saya batal. Ya gitu, kita jadi kayak kesal sendiri gitu. Perbanyak topik di luar penjualan dan bila perlu sebagai tempat konsultasi dalam masalah apapun. Nah, kita harus bisa memberikan konsultasi dalam masalah apapun, rekan-rekan. Saya pernah punya customer yang sampai curhat sangat dalam banget. Bahkan curhatnya tentang apa? Tentang hubungan perceraian keluarga mereka gitu. Bahkan ada yang curhatnya segitu dalam kayak, aduh anak saya masih kecil, terus saya ditinggal sama suami saya sekarang bingung kayak gimana gitu. Ya kita harus bisa merasakan feel itu dan ya udah kita dengerin aja mereka curhat gitu. Dengan cara seperti itu terkadang mereka kayak, wah ini orang bakal bener-bener, ya terkadang mereka bisa beli dengan rasa kasihan gitu. Hanya dengan melihat kita menjadi teman mereka aja mereka bakal beli gitu ya. Tegas namun mampu menjadi pendengar yang baik. Tegas dalam artian apa yang udah menjadi ketentuan ya udah ditetapkan seperti itu. Kalau misalnya inden 12 bulan ya udah inden 12 bulan, nggak bisa kurang gitu. Kalau misalnya harganya segitu, mentoknya netnya segitu, ya udah netnya segitu, nggak bisa kurang lagi gitu. Jadi kita harus tegas ya. Jadi seperti itu. Next. Oke, silaturahmi dan update. Nah, kita juga harus bisa saling tetap silaturahmi, kita harus tetap menjaga hubungan baik dengan customer, baik dia itu udah beli ataupun belum beli, ataupun udah menjadi kerabat, ataupun udah deket, kita harus tetap menjalin silaturahmi. Dan kalau bisa, setiap kita silaturahmi, kita memberikan update tentang unitnya. Kayak saya pernah customer masuk di tahun 2020, closingnya tahun 2021. Itu saya silaturahminya selama 1 tahun baru bisa closing loh rekan-rekan. Ya dengan cara seperti itu kita memberikan update. Jadi tahun 2020 harganya masih 400 jutaan. Ketika di tahun 2021 harganya naik menjadi 700 jutaan, dia kaget banget dan akhirnya berminat untuk beli. Ya alasannya cara simpelnya kita bilang, Ibu, waktu awal Ibu saya udah kasih tahu harganya segini dan sekarang udah ada kenaikan harga kayak gini kan nyesel Ibu. Nah, daripada Ibu nyesel lagi mending Ibu beli sekarang gitu. Akhirnya beli juga gitu ya. Jadi harus tetap diupdate ya rekan-rekan mengenai unit yang kita pasarkan. Jadi jangan cuma diupdate-nya sekali doang ketika baru kenal doang baru dikasih info, jangan ya. Tapi harus tetap silaturahmi. Next. Oke, nah materinya cukup sampai di situ. Mungkin saya jawab pertanyaan dulu ya.
Lim bisa coba lihat pertanyaan-pertanyaannya, Lim. Di sini nggak ada. Oh, ini ada, nih ada. Oke. Oke, yang pertama. Hasil Zoom-nya dari Pak Abdul Bogor. Hasil Zoom Meet-nya, recordnya juga tolong di-share ya, makasih. Ya, insya Allah nanti di-sharekan ya, Pak. Ini cara pemasaran properti via online pakai WA bisnis kah? Nah, ini cara follow up customer melalui WhatsApp bisnis. Kalau untuk pemasarannya, kita bisa juga menggunakan WhatsApp Blast namanya ya. WhatsApp Blast itu nanti ada sesi sharingnya yang lain ya. Mungkin di minggu depan mungkin kita bisa sharingkan untuk WhatsApp Blast-nya ya. Atau bisa di training hari Minggu nanti, minggu depan ya. Bahan media dan keterangan properti kita diberikan nggak, Kang? Diberikan, insya Allah nanti kita sharekan ya, tetap kita sharekan, Pak Abdul Rahim. Mohon maaf ya rekan-rekan, sebelumnya kemarin kita agak ngaret waktu untuk memberikan materinya. Kenapa? Karena kita ada kendala, adminnya sedang tidak di kantor gitu, adminnya sedang di luar daerah, jadi nggak bisa tetap standby di WhatsApp. Sedangkan saya pribadi posisinya di sini sebagai supervisor, itu nggak bisa full ada di grup gitu, karena grupnya banyak banget rekan-rekan, jadi saya bingung handlingnya yang mana. Cuman banyak nanya tapi nggak beli. Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak Abdul. Jadi kalau misalnya dia banyak nanya, kita juga harus bisa bikin mereka tetap penasaran. Jadi kalau seandainya dia masih banyak pertanyaan yang belum tersampaikan, ajak ketemu. Ketika udah ketemu, entah itu ketemu di lokasi, ketemu di kafe, atau ketemu di kantor, insya Allah dijelaskan secara langsung, itu bisa closing gitu Pak ya. Untuk promosi propertinya agar dapat list banyak, promosi yang nggak berbayar kemana? Ke grup-grup Facebook dan grup WA, terus lagi saling save nomor kontak WA. Untuk strategi ini cukup banyak Pak. Yang pertama kita bisa iklan di Facebook marketplace ya, marketplace itu di-sharekan ke grup-grup sebanyak mungkin, di-sharekan di postingan dimanapun itu, dan di marketplace juga. Kalau di grup WhatsApp itu bisa juga, dan terakhir ada namanya WhatsApp Blast. WhatsApp Blast itu dimana kita scrap nomor, ngambil nomor dari Google, kita masukin ke WhatsApp kita chat satu persatu gitu ya. Itu strategi pemasaran yang sangat worth it banget. Saya pertama kali closing itu dengan WhatsApp Blast. Gunawan, ada Kang, saya selalu mengalami. Ya, susah Kang ngejar customer, selalu di ghosting, tunggu kiriman katalog dan e-booknya. Oke, ya insya Allah nanti dikirimkan. Gue banget ini Mas, selalu ngasih penjelasan detail. Nah, itu dia ya Pak. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ngejelasin secara detail. Kita harus bikin mereka penasaran. Ya. Presentasinya nggak kelihatan di saya. Baik Bu, mungkin nanti di-sharekan ininya ya, recordnya ya. Mungkin kita sharekan di YouTube official kami di Yan Proland Club ya, atau di Yan Proland official juga bisa. Oke. Lancar kok, hujan meren peuyeum ayeuna. Oh, parem ayeuna. Sundanya lancar saya walaupun bukan asli Sunda. Kalau posisi sales marketing jauh bukan di Bandung bagaimana? Oke, jadi sebenarnya fungsi dari Yan Proland Club ini untuk membantu rekan-rekan semua. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nggak bisa survei lokasi, bisa nanti serahkan customernya ke tim saya ya, ke tim Yan Proland Club, jangan ke in-house-nya. Langsung sharekan ke saya aja atau ke tim saya, nanti yang admin di grup ya, bisa di-sharekan di admin ke grup, nanti dibantu untuk survei lokasinya. Jadi nggak akan ada namanya senggol-senggolan sama in-house, atau ada yang takut mungkin in-house ngambil customernya atau kayak gimana. Ya tenang ya, kalau di Yan Proland Club itu nggak seperti itu. Jadi Yan Proland Club emang unit khusus dibuat oleh Pak Yana Priyatna untuk membantu rekan-rekan semua. Kadang janjian mau ke lokasi tapi pas hari H menghilang, gimana Kang? Nah, itu bisa diingatkan malam sebelum hari H-nya gitu. Misalnya besok mau survei lokasi, hari ini dihubungin. Kira-kira besok jadi survei lokasi nggak Bu? Kalau udah tahu jam berapa? Nah,
Dan kalau bisa ketika kita janjian survei lokasi itu kita kayak seakan memberikan effort lebih dengan cara, oh baik Bu, kalau boleh tahu besok surveinya jam berapa ya Bu, supaya saya bisa mempersiapkan seatnya atau supaya saya bisa mempersiapkan tempatnya. Jadi kesannya kita kayak sudah mempersiapkan untuk mereka gitu. Sayang kalau mereka nggak datang gitu. Ya, jadi kita harus bisa seakan-akan kita memberikan effort lebih supaya mereka datang gitu. Kang, bagaimana menyikapi buyer yang keinginannya banyak tapi budgetnya tidak sesuai? Nah, ini kita bisa lihat dari target marketing kita, Pak. Jadi kalau misalnya emang budgetnya nggak pas sama sama unit kita, ya udah kita serahin aja gitu kayak Pak, punten harga kita segini Pak gitu. Berarti itu customernya bukan target market kita gitu. Ya kita arahkan supaya mereka membantu kita memasarkan, bukan memaksa dia untuk beli di sama kita ya. Saya hanya bisa pemasaran digital, bagaimana saya kontak agen lapangan? Bagaimana cara kontak agen lapangannya? Cukup bisa tanyakan ke admin grup ya. Pak Abdul Rahim kan ada di grup, itu bisa langsung admin grup itu dihubungin satu persatu. Satu nggak jawab bilang nanti ke saya. Kalau seandainya ada yang nggak jawab bilang ke saya, nanti saya yang tindak ya. Untuk materi apa bisa di-share di WA? Insya Allah nanti di-sharekan ya Pak Dedi Cahyadi. Bagaimana cara mengetahui antara calon pembeli dan mediator yang masuk atau telepon ke kita? Kadang mereka tidak mengaku kali mediator yang makasih. Ya, ini banyak juga terjadi. Jadi antara broker dengan broker ya, atau bisa dibilang jeruk makan jeruk. Ya, ada jeruk makan jeruk. Caranya gini Kak. Kalau seandainya dia sudah menanyakan mengenai price list di pertama kali nanyain price list, itu udah hati-hati ya. Jadi kita nggak sebagai marketing itu haram hukumnya share price list. Jangan sharekan price list. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu mediator. Ya. Tapi untuk pelayanan sama saja. Kita berusaha memberikan pelayanan terbaik. Baik itu mediator, baik itu enggak, kita memberikan pelayanan terbaik. Kenapa? Supaya kita mendapatkan branding atau mendapatkan power gitu. Wah, nih orang baik nih gitu. Wah, nih orang bagus nih gitu. Jadi itu power yang kita dapatkan gitu. Kalau seandainya dia mediator udah kita abaikan, udah kita pasti dicap jelek gitu. Misalnya ada customer masuk tapi kita anggap dia sebagai mediator gitu kan. Ya udah nggak kita layanin. Ya nanti orang itu bisa ngomong ke orang lain, jangan beli sama dia, dia tuh ini nggak mau jawab pesan gitu. Tapi kalau seandainya kita memberikan pelayanan terbaik, dia juga pasti minder gitu ngelihatnya gitu sebagai mediator. Senjata ampuh untuk presentasi di saat sosialisasi ke forum biasanya apa ya? Gimik. Nah, itu gimik paling ampuh tuh gimik. Ya kayak misalnya, Pak kalau misalnya Bapak beli cash keras sekarang saya kasih PCX Pak gitu. Pak kalau misalnya Bapak beli cash bertahap saya kasih potongan harga. Nah dari situ kan wah gitu mereka ya udah saya beli sekarang gitu misalnya. Ya, jadi dikasih gimmick atau enggak kalau misalnya Pak Bapak booking sekarang saya kasih potongan harga sekian gitu. Udah pasti mereka berminat gitu ya. Itu ampuh banget. Oke. Sama slide-nya harus bagus dan emang menarik gitu. Bagaimana cara mendapatkan leads yang paling efektif? Leads yang paling efektif itu didapatkan dari pameran atau ketemu langsung ya. Misalnya kita bagi brosur itu pasti ketemu langsung sama orangnya, itu efektif banget ya. Jadi menawarkan langsung itu paling efektif Pak. Tapi kalau misalnya lewat digital marketing, leads yang paling efektif itu datang dari Instagram dan itu berbayar, ads berbayar dari Instagram ya. Customer jajan akhirnya ke in-house yang jadi belinya. Nah, itu dia Pak, Bu Poni, Ibu tenang aja. Di sini Yan Pro Land Club tugasnya membantu ibu-ibu, membantu Bapak dan Ibu semuanya yang ada di sini. Ya, jadi Yan Pro Land Club ini beda sama in-house. Jadi kalau in-house namanya Yan Pro Land. Jadi perusahaan developer Yan Pro Land ini punya 2 unit bisnis. Yang pertama itu ada Yan Pro Land Club dan yang kedua in-house profesional. In-house profesional mereka ditugaskan untuk mencari lead saja, dan kalau Yan Pro Land Club itu ditugaskan untuk membantu para agent dan marketing freelance gitu ya. Jadi kalau misalnya ada dari rekan-rekan yang survei lokasi nanti dibantu oleh tim saya, tim kami Yan Pro Land Club ya. Kalau mau konten di lokasi proyek bisa Kang.
bisa banget. Silakan Pak Ahmad Muhajir. Kapan mau datang ke lokasi bisa langsung berkabar biar saya bisa bantu dampingi dan menjelaskan tentang produk knowledge-nya ya. Satu lagi pertanyaan saya. Mana tadi? Satu lagi pertanyaan saya, untuk mengatasi mental yang kurang pede saat mau tempur ke lapangan apa aja? Didampingi, Pak. Jadi Pak Deddy Cahyadi kalau misalnya emang kurang pede, ya minta tolong didampingi sama in-house yang sudah berpengalaman, atau nanti bisa hubungi adminnya untuk mendampingi Bapak ya. Jadi bisa langsung nanti dari tim saya bakal mendampingi Bapak, membantu Bapak untuk penjelasan produk knowledge-nya kepada customer. Kapan kita dapat bahan untuk pemasaran? Mungkin besok pagi ya di-share-kannya Pak Abdul Rahim. Nanti besok kita share-kan untuk konten sama copywriting-nya ya. Jadi bisa langsung digunakan untuk iklan. Baiknya kita ketemu A1 baik penjualan dan penjual dan pembeli. Benar, harus bertemu ya. Jadi tujuan dari follow up itu supaya ketemu dulu ya. Entah itu seperti yang saya bilang tadi, follow up bukan untuk closing, bukan untuk langsung beli gitu, bukan untuk negosiasi, tapi untuk ketemu, diarahkan untuk survei lokasi, diarahkan untuk ke kantor dulu. Nah, nanti dari kantor bisa langsung ketemu, setelah ketemu baru terjadi proses negosiasi gitu ya. Kang, bagaimana cara kita nggak kasih press list? Kapan kita bisa kasih press list-nya? Jadi kalau mau kasih press list itu ketika sudah bertemu ya. Jadi kalau seandainya udah ketemu kan kita tahu tuh, oh ini customer nih gitu. Kalau seandainya agent atau seandainya itu mediator, nggak mungkin mau ketemu dianya ya. Jadi kalau seandainya mau ketemu, baru di situ kita sharekan press list-nya. Nah, cara supaya kita nggak sharekan press list, kalau misalnya customer-nya kekeh nanyain press list, kita bilang kayak gini, Bu. Pak, kita bilang, punten Pak, mohon maaf sebelumnya, kalau untuk press list itu tertera harga normal ya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau, saya sharekan harga promonya saja. Kebetulan sekarang kita lagi promo nih Pak, promo akhir tahun. Jadi saya sharekan promonya aja ya Pak, kebetulan lagi diskon gitu. Jadi kita sharekan pakai tulisan aja. Ini Pak promonya sekarang 800 jutaan saja Pak. Harga di press list itu sekitar 950 juta. Kalau misalnya Bapak datang ke lokasi hari ini, Bapak nanti bisa dapat potongan harga lagi Pak. Nah dari situ kan mereka sudah fokusnya ke harga promo gitu, nggak fokus ke prestis lagi. Waduh, saya telat. Kalau kasih jadwal, jangan dadakan. Saya tadi baru pergi. Waduh, mohon maaf Ibu. Ini udah saya infokan dari tadi siang Ibu di grup ya. Ya, insya Allah nanti di-share-kan ya recordnya Bu Eli. Mohon maaf ya. Apa manfaat dari mediator bertanya PL sedangkan kita tidak tahu apakah benar-benar mediator atau konsumen? Jadi manfaatnya kenapa mediator menanyakan press list? Itu bukan cuma sekedar mediator Pak, bisa jadi dia itu adalah kompetitor atau bisa jadi saingan bisnis kita gitu. Dalam artian sekarang kita menawarkan Emeralda Resort, bisa jadi di sampingnya project di sampingnya itu pengen tahu nih harganya berapa gitu. Sedangkan di press list itu kan tertera full press list gitu atau full harga gitu, mau harga ininya, harga KPR-nya, harga cash bertahapnya, harga cashnya itu ada di press list. Jadinya kan mereka bisa tahu nih, jangan beli sama mereka Pak, ini press listnya nih ada sama saya tuh harganya mahal-mahal Pak. Gitu. Misalnya kayak gitu, kan udah kita pasti kalah gitu Pak. Jadi kalau misalnya mau sharekan press list, itu ketika sudah mentok ya, atau ketika sudah ketemu baru bisa sharekan press list. Kenapa? Karena kalau seandainya kita sharekan press list saat ini, ketika ketemu di lokasi, kita sudah nggak ada bahan negosiasi. Misalnya di press listnya tertera 600 jutaan, kita mau naikin harga 800 nggak bisa Pak. Gitu ya. Sayang. Wah, pemasaran IG ya? Iya, pemasaran IG Pak Ahmad Mujahir. Tapi kalau misalnya masih baru-baru mau coba, mungkin bisa dari Facebook dulu. Dari Facebook tuh lebih murah dan lebih lebih banyak yang dijangkau. Apakah bisa dibantu untuk cari bayarnya dan katalognya? Untuk bantu cari bayar, mohon maaf kita nggak bisa ya. Tapi kalau untuk katalog nanti bisa kita sharekan. Nah itu saya butuh copywriting yang menjual dan menarik. Iya Pak, nanti di-sharekan ya langsung Pak Abdul Rahim.
Ini hanya untuk customer Bandung apa seluruh Indo? Bisa ke seluruh Indo. Jadi sebenarnya untuk dari Emeralda Resort sendiri itu bisa pembelinya itu dari Jakarta, dari dari Bekasi ada, bahkan dari dari Pekanbaru Riau juga ada yang beli gitu. Ya. Bahkan belinya 10 unit gitu. Berapa kurun waktukah untuk update unit yang sudah terjual agar bisa menginfokan mana aja unit yang udah terjual? Nah, kebetulan ya Bu, Ulis untuk project The Emeralda Resort ini, kita setiap hari ada penjualan. Setiap harinya selalu ada penjualan minimal 1 unit. Ya, kita bisa 1 hari 1 unit, ya besoknya ada penjualan lagi 3, 5 gitu. Itu di-share-kan setiap hari aja. Supaya apa? Supaya customer kayak, wah ini project laku banget nih, setiap hari ada yang beli, ya udah saya beli ya gitu kan. Kayak gitu. Jadi kebetulan Emeralda Resort memang banyak peminatnya. Fee untuk freelance itu bagaimana perhitungannya? Untuk marketing freelance itu hitungannya di 2,5% atau 2,5% ya. Jadi misalnya harganya 800 juta itu di sekitar 17 juta untuk fee-nya ya. Dan itu di luar komisi closing fee. Jadi kalau misalnya customer-nya udah booking itu ada bonusnya lagi tuh gitu. Jadi enak nih di yang Tolen nih. Bang, kalau bagi pemula perlu didampingi deh kalau mau ketemu customer. Benar Pak Muhajir, jadi boleh silahkan dikabarin aja kapan waktunya mau didampingi, ketemu sama customer-nya bisa ya. Nanti dari alat juga kita bisa sediakan. Kalau misalnya banner, flyer kita sediakan. Bisa diajarin cara pemasaran di marketplace-nya, soalnya saya gaptek. Bisa ya, nanti saya buatkan tutorial cara iklan di Facebook ya. Nanti saya buatkan ya. Langsung saya kirimkan di grup. Oke. Ada lagi kah pertanyaan rekan-rekan? Atau mau ngomong langsung sama saya, silahkan. Bisa langsung hidupkan mikrofonnya, silahkan. Mau tanya intens, silahkan. Bisa. Apakah selalu diupdate properti yang terjual? Selalu diupdate ya. Nanti kita selalu update setiap hari properti yang sudah terjual apa, yang udah di booking apa, yang masih reservasi juga apa. Kita pasti update ya. Sayangnya kemarin emang belum mulai karena adminnya nggak ada gitu ya. Izin alamat Yanpro di mana? Alamat Yanproland itu di Jalan Pahlawan nomor 55 Sukaluyu, Bandung. Samping LP3I ya. Di samping LP3I. Jadi kalau misalnya karena kan lewat di Jalan Pahlawan ada kantor warna kuning samping LP3I itu dah tuh. Itu Emerald Yanproland ya. Kita juga membuka sekolah gratis namanya sekolah ini ya, sekolah properti namanya boarding school property. Jadi kalau misalnya rekan-rekan di sini yang punya anak baru lulus SMA gitu mau belajar properti bisa langsung didaftarin aja ke boarding school property. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol bisa nih. Dekat ITNAS kah? Ya, dekat banget Pak Rudianto. Ya, dekat banget. Lokasi perumahannya di Bandung semua ya Pak? Untuk saat ini lokasinya ada di Bandung semuanya, tapi ada juga satu proyek di Majalengka. Di dekat Bandara Kertajati ya. Itu. Kita di Bandung Barat ada, di Bandung Utara ada. Kita kan jauh karena mau ketemu dan survei ke lokasi sana. Tenang aja Bu Tata, bisa nanti di-share saja customer-nya atau kita rencana akan ada roadshow juga sih, mungkin nanti kita bisa main juga ke Bekasi atau ke Bogor gitu ya. Ya emang proyeknya masih di Bandung, tapi pengen ikut sekolahnya, saya yang jauh dari Jakarta, saya di Jakarta. Ya, untuk sekolah properti yang kami bangun itu dari usia 18 sampai 20 tahun ya. Kalau dari itu mungkin belajarnya via online seperti ini ya Bu. Mau sekolah properti dari kami itu untuk yang baru lulus SMA sampai umur 25 tahun. Kang, kalau untuk yang offline-nya materinya sama nggak? Untuk materinya kita beda-beda. Ada yang WhatsApp Blast, ada yang teknik beriklan, ada yang call up juga seperti ini, tapi bisa langsung praktek. Jadi kita menyediakan komputer juga kalau misalnya mau untuk praktek ya.
Bang, kalau nanti bawa CS ke lokasi bisa didampingi tim Bapak ya untuk bantu ngeprospek mulai pemula banget Bang di dunia properti. Bisa Pak Ahmad, nanti dari tim saya bisa membantu untuk menaikkan prospek atau memberikan penjelasan terhadap produk knowledge-nya gitu ya. Kantornya dekat rumah saya, tapi saya kerja di Jakarta. Oh iya, rumahnya di mana Bapak? Vivo, Bapak Vivo, bukan itu HP-nya. Bapak rumahnya di mana? Project Yan Prolen, nama developernya apa Pak? Nama developernya Yan Prolen ya. Nama developernya Yan Prolen. Nama projectnya ada The Emeralda Resort, ada apa namanya? The Emeralda Resort, ada Cianjuang Villas, Jati Handap Asri, ada Selang, dan apa sih namanya, Kertajati ya? Namanya ada di Kertajati. Ya, Sukawana Villas ya. Saya di Bojonggede. Orang Bojonggede ya. Komplek BPI, oh iya dekat atuh Pak. Hitungan pemerintah, bukti dan pemerintah. Kok pemerintah ya Pak? Dan juga hitungan tanda jadi, booking fee dan DP itu berapa seharusnya tergantung. Pak, kalau di kami yang itu namanya reservasi. Reservasi itu nilainya 5 juta dan itu sifatnya refundable, jadi bisa kembali ya. Misalnya customer-nya rekan-rekan masih mempertimbangkan, ya udah di hold unitnya dulu aja dengan cara reservasi gitu ya. Selanjutnya naik booking. Jadi yang tadi 5 juta reservasi ditambah 5 juta lagi, maka nilainya jadi 10 juta udah masuk booking. Kembali. Nah, setelah booking itu nanti rekan-rekan bisa dapat cair yang namanya closing fee. Jadi itu rekan ya, komisi tetap 2,5% ya. Kecuali rekan-rekan cuma beriklan saja atau rekan-rekan nanti dari tim saya. Nah, itu udah ada potongannya 1% dapat 0,5% dan nanti tim saya dapat 1% sebagai yang follow up gitu ya. Saya kurang paham lokasi perumahan sana. Ya, mungkin bisa nanti dibantu Ibu untuk penjelasannya. Penjualan yang banyak di Anpolen sebelumnya pada kami penjualan terbanyak itu dari Instagram Ads. Kita juga ada dari Facebook Ads, ada dari OLX sama dia gitu ya. Yang terbanyak tapi dari Instagram. Saya di Bogor, gimana cara memasarkannya? Bisa memasarkan via online Pak. Nanti untuk kegiatan offline-nya kayak misalnya survei lokasi atau visit ke kantin bisa saya ya. Untuk PK-nya apa aja Pak dari Yan Prolen? Untuk PK-nya ada Ibu, nanti saya dan paling gampang banget ngejualnya karena ini luasannya 30 hektar, ada 1.600 unit gitu. Ada banyak banget unitnya, jadi takut kehabisan unit kan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bisa closing ya, closing 10 ada rekor ketinggalan. Insya Allah ada Pak Hari ya, nanti di-sharekan di YouTube. Oke, ada lagi pertanyaan silakan sebelum kita ganti pemateri. Ini satu pertanyaan lagi ya, terus kita ganti materi. Oh ya ini. Oh ya, misal saya hanya dari konsumen terus diserahkan agent buat follow up, apakah masih apa dicatat dia dapat konsumen dari kita? Nah, Pak Abdul Rahim, kalau seandainya konsumen saja terus diserahkan kepada tim saya untuk follow up, maka itu dapat potongan Pak, potongannya 1%. Jadinya Bapak nanti dapatnya 2,5%. Dan tim saya yang follow up itu nanti dapat 1% ya Pak.
Seperti itu. Karena kan kita juga memberikan effort gitu ya untuk bantu follow up. Kalau ngiklan di Instagram dikasih bocoran mes targetnya nggak, Kang? Dikasih ya, nanti bisa ditanyakan. Namanya customer persona ya, customer persona namanya. Jadi nanti kita sharekan customer personanya. Bisa langsung tanyakan aja ke admin ya. Nanti tanyakan ke admin, misalnya butuh aja ke admin. Kita langsung aja minta ke adminnya. Iya, tersendiri. Closing fee untuk yang ada fee-nya. Hal ini di reservasi di 5 juta dan itu di 10 juta. Ini belum ada ya PTB, tapi kita lagi ada promo juga. Nggak apa-apa, bisa di biaya webnya bisa dibantu nggak? Insan dan ya tiba-tiba bisa. Oke. Putus. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk website kita pas caranya, tapi untuk itu nggak kita hadiahkan landing page-nya ya, seperti itu. Mungkin ini sih. Saya balik ya, mungkin dari saya cuman itu aja ya rekan-rekan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin nanti bisa ditanyakan di grup. Sekarang akan ada materi lagi, bisa saya kembalikan lagi ke Kang Halim ya. Terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang di materi barusan. Waduh, ini materinya daging banget barusan nih. Keren nih barusan. Kalau misal pertanyaan Bapak barusan masih yang belum terjawab, nanti bisa langsung chat di grup atau misal kalau malu pribadi adminnya. Jadi kita insya Allah siap menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penutup ngisi GM General Manager dari yang Pak I, apa sudah siap? Jelas Pak, jelas. Oke, mungkin hostnya boleh di-share ya? Ya, mangga, waktu tempat dipersilakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang dipercayakan kepada saya. Tadi materi dari Kang Ian mungkin saya dibisikin tadi tentang follow up. Materi ini saya susun sekilas aja sebentar. Kenapa sih kita simpulan di dunia sales, terus bagaimana kita di dunia sales? Mungkin saya langsung mulai aja supaya nggak terlalu lama ya Bapak Ibu. Pertama, apa sih sales itu? Nanti akan kita bahas. Kedua, kenapa saya suka di dunia sales? Ketiga, apa yang harus saya lakukan di dunia sales? Dan terakhir, hal-hal penting apa saja yang ada di dunia sales? Oke, kita mulai aja. Yang pertama, sales itu apa? Segala sesuatu tentang sales itu pasti tentang uang, setuju ya Bapak Ibu? Nah, saya dulu waktu saya masih kuliah tahun 2007, saya mulai di dunia sales itu sales saham. Sales saham 2 tahun, habis itu saya beranjak ke sales properti. Nah, alhamdulillah di sales properti dari tahun 2010 sampai sekarang saya suka ngejalaninnya. Kenapa? Karena
saya ngerasa saya ngebantu orang-orang untuk memiliki rumah impian mereka, Bapak Ibu. Itu yang hal utama. Jadi tadi pertanyaan Bapak Ibu banyak sekali, luar biasa. Gimana cara jualan, gimana, terus ada materi Kang Ian juga yang menyampaikan bahwa usahakan jadikan konsumen itu sebagai teman. Itu benar banget Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ada jarak antara kita sebagai sales dan konsumen. Anggap aja kita itu teman. Saya lanjut lagi. Kenapa Bapak Ibu? Yang pasti yang untuk mencapai mimpi-mimpi kita, seperti ada yang suka jalan traveling misalnya, ya mungkin ada yang mau beli rumah baru atau mau beli rumah pertama. Ini yang buat perempuan pasti ini biasanya kan perhiasan Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir ya mungkin untuk laki-laki ya mau beli mobil, mau beli impian, mobil mewah, apapun itu. Oke, nah terus kenapa saya ngerasa dunia sales saya beruntung Bapak Ibu? Nah, karena saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya Bapak Ibu gitu. Terus apa sih yang harus kita lakukan di dunia? Yang pertama, maafin di sini saya pakai bahasa Inggris ya. Conquer yourself itu makan diri. Jadi contoh, misalnya pada waktu saya pertama menawar properti itu 7 bulan saya baru pecah telur, tapi pada waktu itu saya tidak cepat menyerah, saya tetap follow up sampai akhirnya itu Bapak Ibu. Intinya ya kita jangan putus asa dengan apa yang kita tahu. Nanti mungkin selanjutnya saya akan kasih untuk memulai jual properti dari mana Bapak Ibu. Oke, pertama itu kita harus sering diri dengan hal-hal kan Kang Ian bilang kita bisa beriklan di marketplace juga, itu bisa. Kita dapat dari ada juga budgetnya tak mencukupi gimana. Nah, berarti di marketnya ada yang mungkin harga yang ditawarkan itu di bawah pasar. Nah, terus komitmen. Nah, juga Bapak Ibu kenalnya komitmen, terus asa tadi yang seperti saya bilang, intinya kita harus fokus. Saya tidak nah, itu pertama-tama itu tidak tapi dulu di dunia jelas bawah VMM. Nah, hal penting di dunia itu follow up. Contoh, dulu waktu saya masih Uber ya, saya dulu suka Uber juga, saya nyambi ke penumpang saya Bapak Ibu. Saya ada juga tuh. Jadi kalau Bapak Ibu bingung mau mulai dari mana, saya rasa paling tepat itu mulai dari ring 1 Bapak Ibu. Contoh, saudara, teman, keluarga, itu yang paling gampang. Kalau misalnya Bapak Ibu udah mulai dari ring 1 ternyata, oh nggak ada nih, saya harus kemana ya? Bisa mulai dari marketplace. Marketplace apa sih yang paling gampang? Menurut saya OLX Bapak Ibu. Jadi OLX itu platform yang disediakan, menurut saya nggak mahal juga, settingnya nggak susah. Kedua, Facebook. Siapa sih yang nggak punya Facebook? Benar nggak? Nah, Bapak Ibu pasti punya Facebook. Bisa mulai dari sana juga. Nah, nanti mengenai product knowledge, misalnya Bapak Ibu nggak mengerti, bisa dibantu sama tim kita, Kang Ian dan Kang Halim selalu siap untuk Bapak Ibu, bantu konsumen Bapak Ibu yang mau survei. Nah, terutama di Emerald Resort tadi Kang Ian aja sampai lupa proyek kita ada apa aja, karena memang banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, harga kita juga variatif, mulai dari 300 juta ada. Nah, jadi komisi yang ditawarkan juga luar biasa. Yang kita kejar apa sih selain komisi? Setuju nggak? Itu ya. Nah, oke Bapak Ibu, dari saya sales itu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Coba ya. Kang Halim boleh bantu pertanyaannya, soalnya saya pakai Mac beda nih. Ya, kalau Sorry. Nah, penjelasan tentang sales apa sih, share ke grup juga betul saya. Oh iya, baik Pak Daniel, nanti mungkin lewat Kang Ian ya, di share materi salesnya.
diajarkan pertanyaan iklan di Instagram dikasih bocor. Oh udah tadi ya. Bisa ajarin bikin web nggak Pak? Biaya webnya dibantu. Nah untuk belajar bikin web bisa dibantu sama Kang Halim mungkin ya. Kang Halim ahli digital kebetulan di kantor Iya, kita. betul. Iya Pak, betul Pak. Nanti mungkin bisa langsung chat di grup atau misal kalau malu bisa chat pribadi juga bisa. Karena memang Terus ada juga mengenai Facebook Ads juga Kang Halim juga ahli. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar silakan komunikasi aja di grup internal. Kalau malu ya silakan japri aja. Oh ya siap. Oke, Kang Halim, saya itu aja dari saya. Berdasarkan pengalaman platform online, apa yang paling jitu? Oh ya, udah saya lanjut dulu kalau ada yang masih mau nanya. Makasih Bu Lis pertanyaannya. Kalau saya sekarang betul kata Kang Ian, saya lebih setuju Instagram. Kenapa Instagram? Karena kita bisa setting audience atau target yang mau kita tembak. Itu bangsa pasarnya seperti apa dan gimana, kita bisa nge-track dari Instagram. Ini nanti rekamannya bisa diputar ulang nggak? Hasilnya putus-putus. Kebetulan tim kami udah recording juga. Nanti bisa dinonton ulang di YouTube ya, Kang Halim ya? Iya, betul Pak. Oke. Terus berpartisipasi budget yang ideal per hari atau per bulan buat pemula. Sebenarnya untuk budget berapa aja boleh. Boleh. Saya dulu mulai dari sehari 10.000. Tapi alhamdulillah ada aja sih leads ya untuk kita follow up. Apakah benar seorang saya tetap jadi guru TK? Betul Mbak, gimana bisa guru TK menjadi juri chef di TV? Apa benar Mbak Novia menjadi juri super sepso karena kedekatannya? Wah, Kang Halim kalau mau belajar sistemnya offline atau online nih? Makasih Pak Ahmad pertanyaannya. Kang Halim itu ada yang nanya, kalau mau belajar sistemnya offline apa online? Ya, mungkin kalau misal Bapak domisili di Bandung bisa nanti langsung ketemuan aja via offline, tapi mungkin kalau misal Bapak di luar Bandung bisa by Zoom atau mungkin by online yang lainnya. Nanti langsung chat aja Pak nomor saya di Japri. Oke. Boleh dibikin tim nggak masing-masing wilayah Yan Pro? Nah, Pak, jadi seperti ini. Kalau untuk Yan Pro sendiri memang kami sekarang masih membangun ini di Bandung. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan menyebar di Jawa Barat dan bahkan sampai di seluruh Indonesia. Nggak bakal lama. Mungkin setahun ke depan kita juga sudah bisa se-Indonesia. Sudah. Oh kalau saya rasa Kang Halim kalau di Bogor bisa join grup dulu aja, jadi kan materinya beliau dapat ya. Betul. Makasih Pak Ari, tadi udah dijawab sama Kang Halim. Untuk lain mungkin masih ada yang mau tanyakan segala sesuatu tentang kalau sedikit bagaimana caranya bisa mendapatkan data customer dan bisa menerima info sales, apalagi dengan customer yang nggak kenal menerima info via WA dan solusinya. Oke, biasanya kalau kita punya data itu namanya kan tidak mungkin mentah. Biasanya saya suka mulai menyapa namanya sih. Kalau misalnya WhatsApp-nya nggak ada, saya tipikal sales yang lebih suka telepon Bapak Ibu. Saya sangat jarang WhatsApp ya, kecuali kita udah detail kayak mungkin hitung-hitungan, terus side plan, itu baru WhatsApp. Kenapa saya jarang konsumsi WhatsApp? Karena menurut saya dapat awal WhatsApp dari setup makanya saya suka online itu lebih baik iPhone, kamera ya. Kalau menyarankan Bapak aja nggak ada gitu. Nah, bagi jangan biasanya ya apalagi panjang kan secara perlu singkat jelas masuk kita masuk ke gitu. Dan sampai ada Instagram iklan langsung dari IG atau dari Facebook. Kalau saya lebih senang dari Instagram, tapi kalau mau detail bisa dari Facebook, Pak Samsudin. Tapi kalau dari Instagram lebih simpel aja dan nggak susah untuk kita yang ya terutama untuk belajar. Sama-sama Pak Abdul, pertanyaannya juga tebus.
Seberapa besarkah hasil marketing freelance online yang berhasil? Apakah oke, gini, sebelum gabung di developer, saya agent properti di Rewet 5 tahun, di tahun 2013 sampai 2013, 2014, 15 lah ya. Nah, pada waktu itu secara nggak langsung marketing freelance dong, ya kan? Tapi saya itu pada waktu itu via semua gitu. Tapi untuk target saya fokus sama satu listing aja, nggak banyak-banyak. Misalnya gini Bu, saya satu persennya cuma aja sampai closing gitu. Kalau misalnya kita belum closing berarti ada yang salah. Misalnya konsumen kita banyak dari bawah pasar kah atau harganya terlalu tinggi. Biasanya jauh dari itu. Gitu Bu. Dari Bu Leli cara cepat agar segini apa menawarkan belum closing juga. Tapi kalau tahu Bu Leli reviewnya evaluasi rumah yang ditawarkan itu pertama areanya strata. Terus dari harga per meternya kompetitor harga yang ibu gitu. Nah, ketiga seperti apa? Kalau misalnya Bu Leli bicara contoh ya, misalnya dari baik banner itu udah cara cepat. Tapi kalau misalnya di primary, saya lebih suka online sih, kan kita bisa leads yang baik online. Itu boleh nih. Makasih. Ada Rocky sebagai sales selain teknik marketing secara offline dan lain, bakal aja yang harus ada atau yang perlu diupgrade dalam sales itu. Pak Gunawan, kalau saya pribadi konsisten. Yang pertama konsisten dalam tadi fokus, jadi nggak konsumen itu beberapa pilihan. Contoh pada waktu saya di developer, fokus saya ya jual satu produk aja sampai produk itu habis gitu. Nah, kenapa kadang-kadang kita susah closing? Mungkin produk yang kita tawarkan terlalu banyak. Biasanya itu sih kendala. Karena pengalaman saya di agent selama 5 tahun pun susah closing karena terlalu banyak produk. Jadi usahakan yang kita tawarkan itu sesuai dengan kita. Makanya tadi yang dijelasin sama Kang Ian itu follow up itu sangat penting Pak Gunawan. Jadi ini dulu pertama kemauan apa? Misalnya dia butuh buat invest atau tinggal. Itu yang pertama dulu. Kedua, kita harus tahu dia misalnya 2 lantai atau 1 lantai atau bahkan covering. Ketiga, baru budgetnya. Biasanya itu sih. Kalau nggak tiga-tiganya ini hasil pasti closing. Biasanya 3 itu nggak berhasil develop udah sesuai dengan harga kita, barang kita pasti closing. Gimmick yang ditawarkan ya luar biasa Pak. Gitu. Pak Bagus izin bertanya Mas, cara bayar halu gimana ya? Waduh, kalau saya sekarang kan zaman udah canggih Pak Bagus, saya suka pakai get contact sih. Jadi kadang-kadang 10% kali ya. Bisa cek database itu ke get contact aja. Jadi kalau kan di tag udah ada tuh konsumen halu. Tapi kalau bayar sama di save nomor A, investor bayar A, bayar B gitu Pak Bagus. Itu sih menurut saya bayar valid atau halu. Lanjut Bu Julia, saya belum pernah berpengalaman Bung saya. Nggak, Bu Julia, makanya Bu Julia kan ikut di kelas ini sama aja belajar. Nah, mungkin bisa di materinya Bu Julia, jadi bisa lihat lagi dari awal. Pak, karena saya nggak jago menjelaskan apabila kita serahkan konsumen ke agent. Makasih Pak Abdul, pertanyaannya juga bagus. Misalnya Bapak nggak jago ya Kang Halim yang bisa bantu handle juga, kita tim yang
handle konsumen dari rekan-rekan dari yang sama-sama Bu Yulia, ada Pak Angga. Sekarang properti yang masih bentukan ke bawah PRS sedang menengah ke atas overload sehingga penjualan sulit. Bagaimanakah? Gini Pak Angga, kalau menurut saya itu nggak bisa jadi tolak ukur karena setiap produk itu ada pasarnya. Contoh, misalnya menengah ke bawah itu udah pasti ada bangsa pasarnya. Menengah ke atas apalagi gitu loh. Jadi jangan mengelompokkan yang konsumen atau barang yang mau kita tawarkan itu menengah ke atas atau ke bawah, tapi kita harus yakin dulu nih dengan barang yang kita tawarkan. Contoh kalau saya ambil contoh di Emeralda harga mulai 700-an, makanya search leads-nya kalau di marketplace ya kita harus mulai dari 700-an, nggak bisa misalnya pakai promo 700-an coret misalnya jadi 300 juta, ya pasti leads yang kita dapat juga under market gitu. Bu Siska, apakah bisa share PK dan PL Emerald dari masing-masing? Bisa Bu Siska, nanti akan di-share sama Kang Halim sama Kang Ian ya di grup ya. Juga menengah ke atas. Enggak. Itu tergantung kita juga. Ya. Hari kita close di sini. Harga juga kita variatif dari 700 jutaan kita gitu. Tapi yang penting ya asisten yang yakin dulu aja kalau Pangga juga bisa kok jualan gitu. Pak Bagus untuk share PK, PL dan foto-fotonya bisa di-share ke Telegram aja Pak atau boleh Pak Bagus, kita juga ada grup Telegram, nggak salah ya? Grup Telegramnya Ada, mungkin Pak Bagus boleh di-share linknya, Pak Bang Halim linknya supaya beliau bisa masuk ke Telegram bisa Halim aja ada Pak Angga. Iya sih, cara menentukan rumah bisa di Oke, saya suka saran rumah properti. Kita bisa cek per meternya berapa, kita bisa lihat harga yang ikan itu di bawah pasar. Di portal contoh, Mudi, rumah saya. Pak Abdul ada yang per web enggak? Ada bahan media web. Maksudnya gimana Pak Abdul? Apakah web pribadi atau ini? Pak Rezin bertanya bagaimana menanggapi konsumen ketika kita sudah tapi ternyata dia nungguin kita sampai di lokasi tetapi si konsumen nggak nongol batang hidungnya. Wah itu yang sehari-hari kita sebagai sales Pak. Kalau yang saya lakukan saya doakan konsumennya supaya lebih rezeki nggak Pak? Ya nggak sih? Nggak apa-apa dia bohongin kita Pak. Justru makin sering bohongin kita makin jago Pak. Nggak apa-apa Pak. Bohongin Pak. Tetap semangat. Rohim buat pemasaran boleh Pak. Jalan terbaik untuk ya baik Pak. Bapak yakin dengan Bapak enggak itu hanya gratis. Ada sana ada ads yang harus kita keluarkan biaya ekstra. Banyak kok selain web untuk memulai gitu Pak. Tapi kalau misalnya Bapak juga tuh. Ada di Jabodetabek gimana aja Pak dan ada bahan marketingnya. Nah, sama Kang Halim ya untuk materi satu-satu boleh Kang ya? di grupnya masing-masing. Portal ini terpercaya saat ini apa ya Pak? Setuju Pak Bagus, saya juga dulu ya kalau portal iklan yang terpercaya saat ini ya tahun kan Lamudi istilahnya ya, tapi latihan pada saat itu memang dari Lamudi karena
lamun lagi apa mereka tuh lagi startup gini. Kalau kita beli pakai listing, terus ada spesialis area itu udah dapat. Bagus, cuman udah jarang dipakai ya sekarang Pak. Pak Abdul Rohim, kebetulan saya masih langganan masih langganan host aja. Cuma kan dari Google aja kalau itu. Bu Era ini sudah SHM semua. SHM untuk nanti jadi konsumen terimanya SHM. Atas PT, jadi SHGB. Tapi kalau atas nanti bisa oke nanti kita tergantung waktunya itu worth it nggak? Gimana ya solusinya? Apa mending cari aja? Boleh aja Bu. Jadi kalau kita ada budget lebih, ini satu website bagus Bu. Misalnya tadi saya bilang kalau saya pribadi saya suka Lamudi kalau saya pribadi. Tapi kalau tadi Pak bagus 123 nggak apa-apa juga gitu loh. Yang penting kita lihat nih di antara portal properti yang berbayar ini mana yang paling sering kita dapat leads. Dua, mending cari calon bayar sendiri. Cari calon bayar sendiri kan tetap iklan Bu. Tahu kita tawarin ke satu itu kan Pak Razal pada komersi hasilnya nihil. Setuju sih Pak, tapi gini. Kalau saya biasanya dalam 10 inquiry masuk pasti serius itu dari 10 leads yang masuk kita follow up 8 zong misalnya 2-nya showing 1-nya closing kan alhamdulillah. Maaf saya pemula, bagaimana untuk meyakinkan diri saya bisa menjadi sales yang sukses? Harus percaya diri. Saya dulu juga pertama jadi sales nggak begitu percaya diri. Apakah saya bisa gitu ya? Apalagi saya basicnya sebenarnya di sales gitu ya. Tapi yang penting diri kita tetap mau belajar, mau maju. Yang penting fokus, konsisten, tekun. Itu sih Pak. Harusnya berapa lama apa yang bisa ditentukan dari konsumen dan dari apakah tahu period 12 bulan. Nah untuk desain itu udah ditentukan konsumen yang beli kafling bisa beli tapi harga Pak. Begitu. Nah harga sudah include pajak, tapi balik nama belum. Mana strateginya untuk menghindari dengan CS yang selalu minta price list? Tadi udah jelasin sama Kang Ian, Bu. Jadi biasanya kita jarang sih share price list langsung ya. Saya lebih sering ketikin gini. Jadi sebelum ke price list biasanya lebih baik kita nanya nih ke dia. Nyari tipe apa, loh, tanah berapa gitu. Dari situ kita bisa kunci satu harga. Misalnya, kafling di harga 3 juta, ya itu aja yang kita tawarkan, Bu. Gitu, nggak usah macam-macam. Yang paling diandalkan dalam properti biasanya apa, Pak? Untuk menarik konsumen. Kalau saya, pertama lokasi sama fasilitas sih, selling point. Itu aja Pak yang ditonjolin. Karena kan orang nyari properti itu yang pertama dilihat pasti lokasinya di mana. Kedua itu fasilitasnya ada apa aja untuk memudahkan mereka di kemudian hari kan. Yang ketiga terakhir ya harga, sesuai nggak budget mereka. Punten Pak Rocky, mungkin ini materinya cukup sampai di sini aja Pak. Ini sudah cukup malam juga Pak. Waduh nggak terasa. Seru nih. Ibu makasih.
Ya ini Ini mungkin terakhir, yang Pak Razali, mau terakhir. istirahat. Pak Halim ya terakhir ya. Gimana Pak caranya untuk meyakinkan diri ketika kita sudah jenuh iklan, tapi nggak ada respon, pada akhirnya jenuh dan ngerasa buang-buang waktu nggak menghasilkan. Kalau saya sih lebih seneng upgrade iklannya Pak, misalnya gitu. Terus ubah tatanan kopinya gitu. Soalnya kalau misalnya udah ngiklan tapi nggak ada respon, berarti ada yang salah gitu. Jangan ngulangin pola yang sama terus-terusan, karena percuma sih Pak. Saya rasa itu aja. Sisanya mungkin bisa dibantu jawab sama Kang Halim ya di grup ya. Terima kasih atas waktunya. Semangat bisa ketemu kalian semua di sini untuk lebih selamat malam. Oke, terima kasih Pak Rocky. Ya. Terima kasih Pak Rocky atas materi yang disampaikan. Ya, mungkin ada banyak sekali pertanyaan ini yang masih belum terjawab. Nanti mungkin kalau misal pertanyaan merasa belum dijawab, nanti bisa langsung chat di grup atau bisa chat pribadi. Mungkin untuk materi kali ini saya akhiri sampai sekarang. Nanti kita next bakal ada Zoom lagi, mungkin nanti akan kita sampaikan di grupnya masing-masing. Mungkin dari saya, Halim, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.